Kamila dipaksa menikah dengan Genta, pewaris tunggal keluarga terpandang yang dikabarkan lumpuh setelah mengalami kecelakaan tragis. Pernikahan ini terjadi karena Ibu Sarah menerima uang mahar dalam jumlah besar untuk menutup hutang judi Tommy. Kamila pasrah menerima nasibnya. Namun, tepat di malam pertama mereka di dalam kamar yang terkunci, Genta tiba-tiba bangkit berdiri. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami boleh dong di subscribe. Dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suasana malam itu terasa sangat menegangkan di ruang makan keluarga Atika. Sebuah koper hitam berbahan kulit tebal tergeletak terbuka di atas meja makan kayu yang sudah berumur tua. Di dalam koper tersebut, tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 tersusun sangat rapi. Jumlah uang itu sangat banyak, cukup untuk membeli sebuah rumah besar di kawasan elit kota. Tetapi, uang itu bukan hasil kerja keras keluarga Atika. Uang itu adalah harga tebusan dari kebebasan dan masa depan Atika. Di seberang meja, duduk seorang pria berpakaian jas rapi yang memperkenalkan dirinya sebagai Yuda. Pria itu adalah asisten pribadi dari keluarga konglomerat ternama di kota ini. Wajah Yuda datar dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tatapan matanya lurus ke arah Atika yang berdiri mematung di ambang pintu ruang makan. Di sebelah kanan Yuda, duduk Ibu Mirna dengan wajah tegang bercampur lega melihat tumpukan uang di depannya. Sementara itu, Riko yang merupakan kakak kandung Atika, duduk menunduk sambil terus menggigit kuku jarinya. Pakaian Riko terlihat sangat berantakan dan ada bekas luka memar di sudut bibir serta pelipisnya, akibat pukulan para penagih hutang yang datang kemarin sore. Atika menatap koper uang itu dan wajah ibunya secara bergantian. Ia baru saja pulang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Jantungnya berdetak sangat kencang saat melihat sebuah dokumen tebal dengan materai yang tergeletak tepat di samping koper berisi uang tersebut. "Duduk, Atika," perintah Ibu Mirna dengan suara tegas dan nada yang dingin. Tidak ada kelembutan dari seorang ibu dalam cara bicaranya malam ini. Atika melangkah maju secara perlahan dan menarik kursi plastik di depan ibunya. Ia masih memakai seragam kerjanya yang belum sempat diganti. Matanya terus tertuju pada tumpukan uang yang seolah membawa ancaman besar bagi hidupnya. "Uang apa ini, Ibu?" Atika bertanya dengan suara bergetar karena panik. Ibu Mirna menarik napas panjang. Ia menatap mata anak perempuannya secara langsung tanpa menunjukkan rasa bersalah. "Itu uang mahar untukmu. Kamu akan menikah hari ini juga. Tanda tangani berkas di atas meja itu sekarang." Pernyataan itu sangat mengejutkan Atika hingga ia merasa sulit bernapas. Ia menoleh dengan cepat ke arah Riko yang justru semakin menundukkan kepalanya. Atika tahu persis kebiasaan buruk kakaknya. Riko adalah seorang pecandu judi online yang sudah menghabiskan seluruh uang tabungan keluarga mereka. Pada bulan lalu, Riko bahkan nekat menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum ayah mereka tanpa sepengetahuan Atika. "Menikah dengan siapa? Aku tidak punya kekasih sama sekali. Dan kenapa mendadak sekali seperti ini?" Atika menuntut penjelasan yang masuk akal. Ia menolak untuk menyentuh pena hitam yang disodorkan oleh ibunya. Yuda berdehem pelan untuk mengambil alih jalannya pembicaraan di meja makan tersebut. Ia membetulkan letak kacamatanya sebelum mulai berbicara. "Anda akan menikah dengan Tuan Dirga. Beliau adalah pewaris tunggal dari keluarga utama kami. Anda pasti sudah sering mendengar nama keluarga beliau di berita." Atika membelalakan matanya karena terkejut. Semua warga di kota ini tahu persis siapa Dirga. Pria itu adalah pengusaha muda sukses yang baru saja mengalami kecelakaan mobil tragis 3 bulan yang lalu. Berita di televisi dan surat kabar secara jelas menyebutkan bahwa kecelakaan parah itu membuat Dirga mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya sehingga ia harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. "Ibu menjualku kepada pria cacat." Atika menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Ibu menukarku dengan koper berisi uang ini hanya untuk membayar hutang judi Riko." Ibu Mirna menggebrak meja makan dengan sangat keras. Suaranya menggema keras di ruangan yang sempit itu. "Jaga bicaramu, Atika. Ini bukan soal menjual anak kandung. Ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan nyawa keluarga kita. Kalau uang ini tidak kita terima malam ini,
Besok pagi para rentenir itu akan datang dan membakar rumah ini sampai habis. Riko akan dibunuh dan ibu akan dipenjara karena jaminan hutang Riko menggunakan nama ibu. Riko akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap adiknya dengan tatapan memelas. Tolong aku, Atika. Aku berjanji ini adalah yang terakhir kalinya aku membuat masalah. Aku tidak akan pernah menyentuh judi lagi. Tuan Dirga itu orang yang sangat kaya. Kamu tidak akan pernah hidup menderita atau kelaparan di sana. Kamu hanya perlu merawatnya setiap hari. Rasa muak langsung menjalar di sekujur tubuh Atika. Ia melihat dua anggota keluarganya yang paling dekat justru menjadi orang pertama yang mengorbankan seluruh masa depannya secara paksa. Atika ingin segera berteriak keras dan berlari keluar dari rumah itu. Namun, Yuda langsung menyela perdebatan itu dengan suara tenang yang mempertegas posisinya. Waktu kita tidak banyak, Nona Atika. Tuan Dirga sudah menunggu di kediaman utamanya. Kesepakatan dari keluarga kami sangat jelas. Anda menandatangani berkas pernikahan ini sekarang. Lalu uang ini resmi menjadi milik keluarga Anda untuk melunasi seluruh hutang saudara Riko. Tetapi jika Anda menolak, saya akan langsung membawa kembali koper ini dan membiarkan keluarga Anda berurusan sendiri dengan para penagih hutang yang beringas itu besok pagi. Ancaman Yuda terdengar sangat nyata dan mengerikan. Atika tahu bahwa rentenir yang meminjamkan uang kepada Riko adalah sindikat kejahatan yang tidak segan melukai orang secara fisik. Ia melihat ibunya yang mulai menangis terseduh-seduh. Atika sadar bahwa tangisan itu bukanlah tangisan penyesalan seorang ibu karena mengorbankan anak perempuannya, melainkan murni tangisan ketakutan akan ancaman para rentenir jahat. Atika merasa seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Tidak ada jalan keluar lain. Ia tidak memiliki pelindung, tidak punya uang sepeser pun, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan situasi ini sendirian. Gadis malang itu menelan ludah dengan susah payah. Tangannya yang gemetar hebat perlahan meraih pena berwarna hitam yang ada di atas meja. Kamu melakukan hal yang sangat benar, Nak. Ucap Ibu Mirna saat melihat ujung pena. Atika mulai menyentuh kertas perjanjian. Atika tidak menjawab ucapan ibunya. Ia menuliskan tanda tangannya di atas materai dengan perasaan yang sangat hancur. Setiap tarikan garis pada tanda tangannya adalah bukti penyerahan diri pada nasib yang kelam. Ia telah resmi menjual dirinya sendiri demi membayar kesalahan besar yang tidak pernah ia lakukan. Setelah tanda tangan itu selesai dibuat, Yuda dengan gerakan cekatan mengambil dokumen tersebut dan memeriksanya sebentar untuk memastikannya sah. Yuda lalu mengangguk puas dan menutup koper hitam itu dengan suara klik yang tajam. Tetapi ia tidak membawa koper itu bersamanya. Koper uang itu ia dorong maju ke arah Ibu Mirna. Transaksi kita selesai, kata Yuda dengan nada datar. Silakan bawa barang-barang pribadi Anda sekarang, Nona Atika. Kita harus berangkat detik ini juga. Sekarang. Atika sangat terkejut mendengarnya. Tolong beri aku waktu setidaknya sampai besok pagi. Aku belum berkemas sama sekali dan aku sangat lelah setelah bekerja seharian. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Pernikahan ini harus segera disahkan secara agama di kediaman Tuan Dirga malam ini juga. Anda tidak perlu repot membawa baju dari sini. Semua kebutuhan Anda, mulai dari pakaian hingga barang lainnya, sudah disiapkan secara lengkap di rumah sana. Anda hanya perlu membawa diri Anda saja. Yuda berdiri dari kursinya dan langsung memberi isyarat ke arah pintu depan rumah. Atika menatap ibunya untuk meminta pembelaan atau sedikit kelonggaran. Tetapi Ibu Mirna justru sibuk memeluk koper berisi uang itu erat-erat. Riko juga sudah sibuk menghitung beberapa gepok uang di tangannya tanpa sedikit pun memedulikan Atika yang berdiri kebingungan. Melihat kenyataan yang sangat menyakitkan di depannya, Atika sadar sepenuhnya bahwa ia sudah tidak memiliki tempat bernaung lagi di rumah ini. Keluarganya sendiri sudah menukarnya dengan lembaran uang kertas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk berpamitan kepada ibu atau kakaknya, Atika membalikan badan dan berjalan keluar rumah mengikuti langkah kaki Yuda. Di luar rumah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu dengan mesin yang terus menyala. Seorang supir berpakaian seragam membukakan pintu penumpang bagian belakang untuk Atika. Gadis itu masuk ke dalam mobil yang beraroma harum dan memiliki pendingin udara yang sejuk. Kondisi ini sangat kontras dengan rumahnya yang terasa panas dan pengap.
Mobil perlahan mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Atika. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, Atika menatap rumah masa kecilnya yang pelan-pelan semakin menjauh dari pandangan. Tidak ada satupun lambaian tangan perpisahan dari ibu atau kakaknya. Mereka berdua terlalu sibuk mengurus uang penebus hutang tersebut. Atika menyandarkan kepalanya ke jok mobil yang empuk. Air mata akhirnya menetes deras membasahi pipinya. Ia tidak tahu hal mengerikan apa yang sedang menantinya di rumah konglomerat yang lumpuh itu. Ia hanya tahu bahwa pada malam ini, hidupnya sebagai Atika yang bebas telah selesai. Kini ia hanyalah istri dari Dirga, pria cacat yang membelinya dengan harga sebuah koper. Perjalanan menuju kediaman utama keluarga Dirga memakan waktu hampir 1 jam penuh. Gedung-gedung tinggi di pusat kota perlahan berganti dengan kawasan perumahan elit yang sangat tenang dan dijaga oleh keamanan ketat. Mobil yang ditumpangi Atika melewati sebuah gerbang besi yang menjulang tinggi, lalu memasuki area pekarangan rumah yang luasnya sangat luar biasa. Pepohonan besar berjajar rapi di sepanjang jalan masuk, memberikan kesan sangat mewah namun sekaligus terisolasi dari dunia luar. Atika mengusap air matanya dan duduk tegak. Ia mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi malam pertama yang paling tidak ia harapkan seumur hidupnya. Mobil sedan mewah itu berhenti tepat di depan pintu utama sebuah rumah yang ukurannya lebih menyerupai gedung perkantoran mewah. Atika turun dari pintu penumpang bagian belakang dengan langkah ragu. Angin malam berhembus sangat dingin dan menembus seragam kerja minimarket yang masih ia pakai. Yuda berjalan mendahului Atika, memberikan isyarat dengan tangannya agar gadis itu segera mengikutinya masuk ke dalam bangunan tersebut. Pintu kayu jati berukuran besar terbuka secara otomatis. 3 orang pelayan wanita berseragam hitam putih yang sangat rapi sudah berdiri berjejer menyambut kedatangan mereka di area lobi utama. Bawa Nona Atika ke ruang ria sekarang. Bersihkan badannya dan siapkan dia untuk acara akad nikah segera. Perintah Yuda dengan suara tegas dan lantang kepada para pelayan tersebut. Para pelayan itu langsung menunduk patuh. Mereka mendekati Atika lalu membawanya melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan besar, menuju sebuah ruangan khusus di lantai 1. Di dalam ruangan tersebut, Atika dimandikan dan dirias dengan sangat cepat tanpa ada obrolan sedikit pun. Atika tidak diberikan gaun pengantin yang megah atau perhiasan mahal. Para pelayan itu hanya memakaikan kebaya berwarna putih sederhana yang ukurannya pas di badannya. Setelah rambutnya ditata rapi, Atika dibawa kembali berjalan ke area ruang tengah rumah tersebut. Di ruang tengah, seorang penghulu sudah duduk menanti di depan meja bundar berbahan kaca. Yuda duduk di kursi seberang penghulu bertugas sebagai saksi pernikahan. Atika menyapu pandangannya ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada sosok Dirga di sana. Mempelai pria sama sekali tidak menampakkan wujudnya di hari pernikahannya sendiri. Atika dipersilakan duduk di kursi kosong yang sudah disiapkan di sebelah Yuda. Ia terus menundukkan kepala selama prosesi singkat itu berlangsung. Pernikahan ini dilakukan secara tertutup dari publik. Yuda bertindak sebagai wakil dari Dirga dengan menyerahkan sebuah surat kuasa bermaterai kepada penghulu. Atika menjawab setiap ucapan penghulu dengan suara pelan dan bergetar. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Atika sah menjadi istri seorang pria cacat, ditandai dengan penandatanganan beberapa lembar dokumen di atas meja. Setelah seluruh acara selesai, penghulu langsung pamit pulang meninggalkan rumah tersebut. Yuda berdiri dari kursinya dan kembali memberikan perintah kepada salah satu pelayan wanita. Bawa Nona Atika ke kamarnya di lantai 2. Siapkan dia untuk malam pertama bersama Tuan Dirga. Mendengar perintah langsung itu, jantung Atika berdetak dengan sangat cepat. 2 orang pelayan berjalan mengapit Atika, membawanya menaiki tangga melingkar berlapis karpet tebal menuju lantai 2. Mereka menyusuri lorong panjang yang sangat sepi. Tidak ada suara televisi, obrolan, atau suara aktivitas apapun di dalam rumah sebesar ini. Pelayan menghentikan langkah mereka tepat di depan sebuah pintu kamar ganda berwarna coklat gelap. Mereka membuka pintu kayu itu dan mendorong Atika masuk secara perlahan ke sebuah ruang ganti pakaian yang letaknya berada di area depan kamar tidur utama. Di dalam ruang ganti itu, para pelayan langsung membuka kebaya putih yang dipakai Atika. Mereka kemudian memakaikan sebuah gaun tidur berbahan sutra tipis yang desainnya sangat terbuka pada bagian dada dan punggung. Gaun itu menempel sangat ketat di tubuh Atika.
Atika merasa sangat malu dengan pakaian tersebut. Ia menyilangkan kedua tangannya rapat-rapat untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Tuan Dirga sudah menunggu Anda di dalam kamar utama. Anda harus segera masuk menemuinya dan melayani kebutuhan beliau. Ingat aturan rumah ini, jangan pernah membuat beliau marah, kata pelayan tertua dengan nada bicara yang sangat datar. Pelayan itu segera membuka pintu kayu penghubung antara ruang ganti dan kamar tidur utama. Ia mendorong pundak Atika agar gadis itu segera masuk ke dalam. Pintu di belakang Atika langsung tertutup rapat. Terdengar suara anak kunci berputar berbunyi klik dari arah luar. Atika secara resmi terkurung di dalam kamar pengantin pria yang baru saja menikahinya secara paksa. Kamar tidur utama itu berukuran sangat luas. Lantainya menggunakan lapisan marmer berwarna hitam yang terasa sangat dingin menyentuh telapak kaki Atika. Lampu gantung utama di kamar itu sengaja dimatikan. Hanya ada penerangan dari satu buah lampu tidur kecil di atas meja naka sebelah tempat tidur berukuran besar. Ditambah cahaya bulan yang masuk menembus kaca jendela. Di ujung ruangan, tepat di depan jendela kaca tersebut, Atika melihat sebuah kursi roda berwarna hitam. Seorang pria dewasa duduk diam di atas kursi roda tersebut. Punggung pria itu membelakangi arah pintu tempat Atika berdiri. Ia sedang duduk menghadap kaca menatap pemandangan kolam renang di taman belakang rumah. Pria tersebut adalah Dirga, pengusaha kaya raya yang menjadi suami sah Atika sejak 30 menit yang lalu. Atika berdiri kaku di tempatnya. Rasa takut menguasai seluruh pikiran sadarnya. Ia teringat kembali pada uang jutaan rupiah di dalam koper yang Ibu Mirna terima hari ini. Atika sadar tugasnya adalah merawat pria cacat ini. Ia menarik napas panjang melalui hidung, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Perlahan, Atika melangkahkan kakinya maju mendekati kursi roda tersebut. Suara langkah kaki telanjang Atika menyentuh lantai marmer terdengar jelas di ruangan yang sangat sunyi itu. Atika menghentikan langkahnya pada jarak sekitar 2 meter tepat di belakang kursi roda Dirga. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Selamat malam, Tuan Dirga. Saya Atika, istri Anda," ucap Atika dengan suara pelan namun menjaga agar suaranya tetap terdengar jelas. Dirga tidak langsung merespon sapaan itu. Pria itu diam mematung selama beberapa detik tanpa menggerakkan kepalanya sama sekali. Setelah jeda waktu berlalu, perlahan Dirga meletakkan kedua tangannya di roda kursi. Ia memutar roda kursinya dengan tenaga penuh. Kursi roda itu berputar berbalik arah hingga Dirga duduk berhadapan langsung dengan posisi Atika berdiri. Atika perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat wajah Dirga secara langsung untuk pertama kalinya. Pria itu memiliki garis rahang yang tegas dan sorot mata yang sangat tajam. Tatapan Dirga sangat dingin saat memindai penampilan Atika dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Dirga melihat jelas gaun tidur sutra tipis yang dipakai oleh gadis itu. Namun tatapan matanya tidak menunjukkan ketertarikan fisik sama sekali. "Apakah Tuan butuh bantuan saya untuk berpindah ke tempat tidur?" Atika bertanya kembali karena suaminya terus terdiam mengamatinya. Atika melangkah maju satu langkah. Ia berniat mengulurkan kedua tangannya untuk membantu mengangkat tubuh pria yang ia yakini menderita kelumpuhan total tersebut. Seketika itu juga, kedua tangan Dirga mencengkeram erat sandaran tangan di kursi rodanya. Urat dan otot di bagian lengan pria itu terlihat menonjol dengan sangat jelas. Kejadian pada detik berikutnya membuat pergerakan Atika terhenti secara mendadak. Atika membelalakan kedua matanya lebar-lebar melihat tindakan pria di depannya. Dirga mendorong beban tubuhnya sendiri ke atas. Kedua kakinya yang dikabarkan lumpuh secara permanen itu menapak kuat menekan lantai marmer kamar. Tubuh Dirga langsung berdiri tegak secara sempurna di depan mata Atika. Pria itu memiliki tinggi badan yang jauh melampaui tinggi Atika. Dirga berdiri dengan sangat kokoh. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terlihat goyah, gemetar, atau membutuhkan pegangan bantuan penyangga sama sekali. Atika melangkah mundur secara otomatis karena terkejut luar biasa. Mulutnya sedikit terbuka namun pita suaranya gagal mengeluarkan satu patah kata pun. Tubuhnya gemetar hebat menerima fakta visual yang bertolak belakang dengan berita publik. Semua media massa memberitakan dengan yakin bahwa pewaris keluarga konglomerat ini mengalami kecelakaan dan menderita cacat seumur hidup. Namun pria di depannya ini justru berdiri tegap selayaknya pria yang sangat sehat.
Dirga mulai melangkahkan kakinya maju mendekati Atika. Suara ketukan sepatu kulit hitam yang dipakai Dirga beradu nyaring dengan lantai marmer. Setiap langkah lambat Dirga memicu ketakutan hebat di benak Atika. Gadis itu terus berjalan mundur menghindar, hingga akhirnya punggungnya membentur permukaan dinding kamar secara keras. Ia tidak memiliki ruang lagi untuk melarikan diri dari hadapan suaminya. Dirga menghentikan langkah kakinya tepat di depan Atika. Ia menundukkan kepalanya sedikit untuk menatap langsung wajah gadis yang sedang dilanda ketakutan luar biasa itu. Wajah Dirga tetap datar dan menunjukkan ekspresi sangat dingin. Tidak ada senyum yang tergambar di bibirnya. Dirga memfokuskan pandangannya pada mata Atika. Sama sekali tidak memedulikan pakaian terbuka yang dikenakan istrinya. Dirga akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan nada suara yang sangat tegas, memberikan sebuah perintah langsung di malam pertama mereka. Pakailah pakaianmu dengan benar sekarang dan keluarlah dari sudut ini. Aku punya rahasia yang harus kuberitahukan kepadamu malam ini juga. Atika tetap terdiam menempel kaku di dinding kamar. Ia menatap lekat wajah pria berbadan tinggi di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara bingung dan takut. Atika mulai menyadari secara penuh bahwa rumah mewah ini menyimpan kebohongan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan pelunasan hutang judi Riko. Pernikahan paksa ini bukan lagi sekadar transaksi jual beli manusia oleh Ibu Mirna, melainkan sebuah pintu masuk yang menyeret Atika ke dalam rencana rahasia besar yang telah disusun secara matang oleh Dirga. Napas Atika memburu cepat saat melihat sosok tegap di hadapannya. Pria yang dikabarkan cacat seumur hidup itu kini membalikkan badan dan berjalan menuju lemari pakaian berukuran besar di sudut ruangan. Langkah kakinya mantap tanpa sedikit pun keraguan. Dirga membuka pintu lemari, mengambil sebuah jubah tidur berbahan katun tebal berwarna gelap, lalu melemparkannya tepat ke arah Atika. Jubah itu jatuh tepat di pelukan gadis tersebut. Pakai itu. Pakaianmu saat ini sangat mengganggu pandanganku, ucap Dirga dengan nada datar. Atika tidak membantah sama sekali. Ia segera mengenakan jubah katun itu untuk menutupi gaun tidur sutranya yang terlalu terbuka. Tangannya masih sedikit gemetar saat mengikat sabuk jubah di bagian pinggang. Setelah memastikan tubuhnya tertutup rapat, Atika kembali menatap suaminya. Dirga kini sudah berjalan kembali menuju kursi roda hitamnya dan duduk bersandar dengan tenang. Pria itu menyilangkan kaki kanannya di atas lutut kirinya. Pemandangan ini sangat kontras dengan semua berita yang Atika ketahui. Duduk di sofa itu. Atika, kita memiliki urusan bisnis yang harus segera diselesaikan malam ini juga. Perintah Dirga sambil menunjuk sebuah sofa tunggal berlapis kulit di dekat ranjang. Atika menuruti perintah tersebut. Ia berjalan perlahan dan duduk di tepi sofa. Jarak antara mereka berdua kini hanya terpisah oleh sebuah meja kaca kecil berbentuk bundar. Dirga menatap mata Atika secara langsung dan tajam. Gadis itu balas menatap tanpa berani menundukkan kepala lagi. Ia harus tahu alasan pasti mengapa dirinya dibawa ke dalam rumah yang penuh dengan kebohongan ini. Kamu pasti sangat terkejut melihat kakiku berfungsi dengan sempurna. Semua orang di luar rumah ini, termasuk keluargaku sendiri, mengira aku lumpuh total akibat kecelakaan mobil 3 bulan yang lalu. Kecelakaan itu nyata. Atika, mobilku menabrak truk bermuatan baja dan hancur berkeping-keping. Tetapi kelumpuhan ini adalah sebuah rekayasa yang aku buat sendiri. Dirga memulai penjelasannya dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas. Atika mengernyitkan dahi. Mengapa Tuan memalsukan kondisi Tuan sendiri? Bukankah itu merugikan perusahaan dan reputasi Tuan? Karena kecelakaan itu bukanlah sebuah musibah murni. Itu adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi oleh Aldo, kakak sepupuku sendiri. Suara Dirga terdengar semakin dingin saat menyebut nama Aldo. Aldo ingin menyingkirkan aku agar dia bisa menguasai seluruh aset dan kursi pimpinan perusahaan utama keluarga kami. Jika aku tidak berpura-pura cacat dan tidak berdaya, dia pasti akan mencari cara lain untuk membunuhku secara langsung. Kursi roda ini adalah tameng pelindung sementara bagiku untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya. Atika menelan ludah mendengarkan fakta mengerikan tersebut. Ia mulai memahami situasi berbahaya yang sedang mengelilinginya. Keluarga konglomerat ini ternyata menyimpan intrik yang bisa mengancam nyawa. Lalu apa hubungannya denganku?
Mengapa Tuan menyuruh Yuda datang ke rumahku dan membeliku dari Ibu Mirna? Atika menuntut jawaban yang paling berkaitan dengan nasibnya. Dirga mengambil sebuah map coklat dari laci meja nakas di sebelahnya dan melemparkannya ke atas meja kaca. Aku tahu persis latar belakang keluargamu. Aku tahu Riko, kakak kandungmu, terjerat hutang judi online yang sangat besar. Aku juga tahu Ibu Mirna menerima uang tunai dariku untuk melunasi hutang itu dan menukarmu tanpa ragu sedikitpun. Kamu tidak memiliki tempat untuk pulang. Atika, keluargamu sendiri sudah membuangmu demi uang. Kalimat Dirga sangat tajam dan langsung menusuk ulu hati Atika. Kenyataan itu sangat menyakitkan, tetapi Atika tidak bisa menyangkalnya. Ia menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata yang hampir menetes. Aku membutuhkan seorang istri yang bisa kupercaya penuh di dalam rumah ini, lanjut Dirga. Rumah ini penuh dengan mata-mata Aldo. Para pelayan, petugas keamanan, bahkan koki di dapur bisa jadi adalah orang suruhannya. Aldo sengaja mendesak dewan keluarga untuk segera menikahkanku dengan alasan agar ada yang merawatku. Dia pasti berharap istri baruku bisa menjadi mata-mata tambahan untuk melaporkan setiap kegiatanku di dalam kamar ini. Itulah sebabnya aku harus memilih istriku sendiri sebelum Aldo yang memilihkan untukku. Atika mulai merangkai kepingan informasi tersebut. Tuan memilih saya karena saya putus asa dan bisa dibeli. Aku memilihmu karena latar belakangmu mudah dikendalikan dan kamu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Aldo maupun pesaing bisnisku. Kamu bersih, Atika. Dan yang paling penting, kamu sedang berada dalam posisi yang sangat membutuhkan perlindungan. Dirga mencondongkan tubuhnya ke depan. Mari kita buat kesepakatan malam ini. Sebuah kontrak kerja yang saling menguntungkan. Kontrak kerja. Atika mengulang kata-kata itu dengan nada bingung. Dirga menganggukkan kepala satu kali. Benar. Pernikahan kita di depan penghulu tadi sore memang sah secara hukum dan agama. Tetapi di dalam kamar ini, kita murni hanya rekan bisnis. Tugasmu sangat sederhana. Kamu harus berperan sebagai istri yang sangat berbakti dan setia. Kamu harus merawatku, mendorong kursi rodaku, menyuapiku jika perlu, dan menunjukkan kepada semua orang bahwa aku memang pria cacat yang lemah. Kamu harus menutupi rahasia bahwa aku bisa berjalan, terutama saat Aldo ada di sekitar kita. Atika terdiam mendengarkan rincian tugasnya. Tugas itu terdengar tidak terlalu sulit, tetapi risikonya sangat tinggi. Jika Aldo tahu Atika berbohong, nyawanya bisa terancam. Sebagai imbalannya, Dirga melanjutkan tawarannya. Aku akan menjamin keselamatanmu di rumah ini. Aku akan memberikan fasilitas kehidupan yang layak. Dan yang paling penting, aku akan melunasi sisa seluruh hutang Riko yang belum terbayar oleh koper uang tadi sore. Aku pastikan para rentenir itu tidak akan pernah berani menginjakan kaki di halaman rumah Ibu Mirna lagi. Setelah tugasku membongkar kejahatan Aldo selesai dan aku kembali mengambil alih perusahaan, aku akan menceraikanmu secara baik-baik dan memberikan pesangon yang cukup untukmu memulai hidup baru dimanapun kamu mau. Penawaran Dirga sangat masuk akal dan solutif bagi Atika. Gadis itu berpikir keras. Ia memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Kembali ke rumah Ibu Mirna sama saja menyerahkan diri pada kehancuran ekonomi yang terus berulang akibat ulah Riko. Berada di sisi Dirga memberikan jaminan keamanan fisik dan finansial. Meskipun ia harus hidup dalam kebohongan setiap hari. Apakah Tuan bisa menjamin Ibu Mirna dan Riko tidak akan mencari masalah lagi denganku? Tanya Atika memastikan. Aku yang akan mengurus keluargamu. Mereka tidak akan berani menyentuh sehelai rambutmu selama kamu menyandang status sebagai istriku. Jawab Dirga dengan nada penuh keyakinan. Atika menarik napas panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Keputusannya sudah bulat. Ia harus bertahan hidup dan ini adalah jalan satu-satunya yang paling rasional. Tidak ada cinta dalam pernikahan ini. Hanya ada strategi bertahan hidup. Baik, Tuan Dirga. Saya menerima kontrak kerja ini. Saya akan menjadi istri Tuan sekaligus perawat yang merahasiakan kondisi fisik Tuan yang sebenarnya. Ucap Atika dengan suara mantap tanpa keraguan. Dirga mengangguk pelan menandakan kepuasannya atas jawaban tersebut. Pria itu kemudian mengambil sebuah selimut tebal dari ujung ranjang dan memberikannya kepada Atika.
Malam ini kamu tidur di sofa itu. Mulai besok pagi, sandiwara kita akan langsung dimulai saat matahari terbit. Bersiaplah menghadapi Aldo di meja makan keluarga. Dia tidak akan melepaskan pandangannya dari kita barang sedetik pun. Atika menerima selimut itu dan mengangguk paham. Ia merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil menatap langit-langit kamar yang tinggi. Hidup lamanya sebagai kasir minimarket telah mati hari ini. Mulai besok, ia adalah aktris utama dalam panggung kebohongan besar keluarga konglomerat ini. Atika memejamkan mata, menyiapkan mentalnya untuk perang rahasia yang akan terjadi saat fajar menyingsing esok hari. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah tirai jendela kamar tidur utama. Atika terbangun dari tidur singkatnya di atas sofa berlapis kulit. Badannya terasa sedikit kaku karena belum terbiasa tidur di tempat yang asing. Ia segera bangkit dan melihat ke arah ranjang berukuran besar di tengah ruangan. Dirga sudah duduk di tepi tempat tidur dengan pakaian kasual berupa kemeja berkerah dan celana panjang berbahan kain halus. Suaminya itu sudah sepenuhnya siap untuk memulai sandiwara pagi ini. Atika segera bergegas menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan merapikan rambutnya. Ia mengganti pakaiannya dengan sebuah dress sederhana lengan panjang berwarna biru muda yang sudah disiapkan di dalam lemari pakaian. Setelah memastikan penampilannya rapi dan sopan selayaknya seorang istri dari keluarga terpandang, Atika berjalan mendekati Dirga. Pria itu menatap Atika dengan tatapan yang sangat datar. "Ingat kesepakatan kita tadi malam, Atika. Mulai detik kamu membuka pintu kamar ini, aku adalah pria cacat yang tidak berdaya. Jangan lakukan gerakan atau refleks apapun yang menunjukkan bahwa kamu tahu aku bisa berjalan normal," bisik Dirga dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Saya mengerti, Tuan Dirga. Saya akan sangat berhati-hati," jawab Atika sambil menganggukkan kepala secara yakin. Dirga kemudian memposisikan tubuhnya kembali ke atas kursi roda hitamnya. Pria itu sengaja melemaskan otot-otot di kedua kakinya agar terlihat tidak bertenaga. Ia juga meletakkan selimut tipis berwarna abu-abu menutupi pangkuan hingga batas pergelangan kakinya. Atika melangkah ke belakang kursi roda, memegang kedua gagang pendorongnya dengan erat, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu cepat. Saat pintu kayu kamar tidur utama terbuka, seorang pelayan wanita berseragam sudah berdiri menunduk di lorong untuk menyambut mereka. Atika mendorong kursi roda Dirga menyusuri lorong lantai 2. Lalu menuruni jalur khusus yang dirancang untuk akses kursi roda di samping tangga utama. Suara roda yang berputar perlahan mengiringi langkah kaki Atika menuju ruang makan keluarga besar yang terletak di lantai dasar. Ruang makan tersebut berukuran sangat megah dengan meja panjang berbahan marmer putih yang mampu menampung puluhan orang. Di ujung meja, sudah tersaji berbagai hidangan sarapan mewah mulai dari roti bakar, aneka buah segar, hingga hidangan hangat bergaya Nusantara. Suasana di ruangan itu terasa sangat dingin dan formal. Tidak ada obrolan hangat yang terdengar. Hanya ada bunyi dentingan pelan antara sendok dan piring porselen. Duduk di sisi kanan meja makan adalah Aldo, kakak sepupu Dirga yang kemarin malam disebut sebagai dalang di balik kecelakaan tragis itu. Aldo mengenakan setelah jas formal berwarna abu-abu gelap dengan tatanan rambut yang sangat klimis. Pria usia 30-an itu memiliki senyuman yang terlihat sangat ramah di wajahnya, tetapi sorot matanya menyimpan ketajaman yang menakutkan saat menatap kedatangan Dirga dan Atika. "Selamat pagi, adik sepupuku tersayang. Dan selamat pagi juga untuk adik ipar baruku, Nona Atika," sapa Aldo dengan suara lantang dan senyuman lebar yang terkesan dibuat-buat. Pria itu bangkit sedikit dari kursinya sebagai tanda penghormatan formal. "Selamat pagi, Kak Aldo," jawab Dirga dengan suara perlahan. Wajah Dirga dibuat terlihat sedikit pucat dan lelah, seolah-olah kondisi fisiknya memang sangat menurun sejak kecelakaan mobil 3 bulan lalu. Atika menundukkan kepalanya sedikit tanda hormat kepada Aldo. "Selamat pagi, Tuan Aldo." "Jangan panggil Tuan, Atika. Kita ini sekarang adalah satu keluarga besar. Panggil saja Kak Aldo," ucap pria itu sambil menatap Atika dari atas sampai bawah dengan pandangan menilai. "Saya sungguh senang akhirnya Dirga memiliki seorang istri yang cantik dan telaten untuk merawat kondisinya yang kita tahu sendiri sangat memprihatinkan ini."
Kata-kata Aldo sengaja diberi penekanan pada bagian akhir untuk merendahkan harga diri Dirga. Atika merasakan amarah tipis di dalam hatinya mendengar sindiran halus itu. Namun ia tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tetap tenang dan lugas. Atika mendorong kursi roda Dirga tepat ke posisi ujung meja makan, lalu menarik sebuah kursi kosong di sebelah kiri suaminya untuk ia duduki. Selama prosesi sarapan berlangsung, Atika menjalankan tugasnya sebagai istri yang berbakti dengan sangat baik. Ia mengambilkan mangkuk bubur ayam hangat untuk Dirga, meniupnya pelan agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkan makanan itu ke mulut suaminya secara perlahan. Dirga menerima setiap suapan dengan tenang sambil terus memainkan peran sebagai pasien yang lemah. Namun, Atika sadar betul bahwa Aldo tidak sedang menikmati sarapannya. Dari seberang meja, pandangan mata Aldo terus-menerus mengawasi bagian bawah meja makan. Pria serakah itu sedang memperhatikan posisi kaki Dirga yang tertutup selimut tipis. Aldo seolah sedang mencari tanda-tanda atau gerakan sekecil apapun dari balik selimut tersebut untuk membuktikan keraguannya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Atika bermaksud mengambilkan segelas air putih hangat untuk Dirga. Tangan Atika yang sedikit licin karena terkena embun gelas membuat gelas kaca itu terlepas dari genggamannya. Gelas berat itu jatuh tepat ke arah paha kanan Dirga yang tertutup selimut. Prang! Gelas kaca itu membentur pinggiran kursi roda dan tumpahan air hangatnya mengenai selimut di atas paha Dirga sebelum akhirnya jatuh ke lantai marmer dan pecah berantakan. Secara insting biologis manusia normal, benturan benda keras dan tumpahan air secara mendadak ke bagian paha akan memicu refleks kejut otot tungkai atau setidaknya gerakan menghindar. Aldo langsung mencondongkan tubuhnya ke depan meja makan, matanya melotot tajam menatap pangkuan Dirga, menunggu 1/100 detik refleks gerakan dari kaki adik sepupunya itu. Jantung Atika seolah berhenti berdetak saat itu juga. Keringat dingin langsung menetes di pelipisnya. Ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang bisa membongkar seluruh kebohongan suaminya di pagi pertama sandiwara mereka. Namun, hal luar biasa terjadi. Dirga tidak bergerak 1 milimeter pun. Kedua tungkai kakinya tetap diam mematung, kaku, dan sama sekali tidak memberikan respons refleks apapun terhadap tumpahan air panas maupun benturan gelas tersebut. Wajah Dirga tetap datar dan ia hanya menatap pecahan gelas di lantai dengan tatapan kosong selayaknya penderita kelumpuhan saraf total. "Maafkan saya, Tuan Dirga. Maafkan saya sungguh ceroboh." Atika langsung berseru panik. Kepanikan Atika kali ini bukan sandiwara murni, melainkan rasa takut yang nyata karena hampir menghancurkan rencana suaminya. Atika langsung mengambil serbet dari atas meja dan membungkuk untuk mengeringkan selimut basah di paha Dirga. Dirga menghela napas pelan dengan suara yang dibuat terdengar putus asa. "Tidak apa-apa, Atika. Bersihkan saja pecahan kacanya di lantai. Lagi pula, aku sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa di kakiku. Air panas atau dingin sekalipun sudah tidak ada bedanya lagi bagi tubuhku yang cacat ini." Mendengar pernyataan dramatis dan melihat tidak adanya respons fisik dari Dirga, ketegangan di wajah Aldo perlahan mengendur. Senyuman tipis yang penuh kemenangan kembali muncul di sudut bibir Aldo. Pria itu merasa yakin 100% bahwa adik sepupunya memang sudah benar-benar lumpuh total dan tidak lagi menjadi ancaman bagi posisinya di perusahaan. "Pelayan, segera bersihkan lantai ini dan ganti selimut Tuan Dirga sekarang juga," perintah Aldo kepada pelayan yang berdiri di sudut ruangan. Aldo kemudian bangkit dari kursinya sambil merapikan dasi jasnya. "Saya harus segera berangkat ke kantor pusat, Dirga. Ada rapat dewan direksi penting pagi ini untuk membahas proyek konstruksi yang dulu kamu pegang. Kamu fokus saja pada masa pemulihanmu di rumah. Biar urusan perusahaan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya mulai sekarang." Tanpa menunggu balasan dari Dirga, Aldo melangkah pergi meninggalkan ruang makan dengan gaya berjalan yang sangat percaya diri. Setelah suara langkah kaki Aldo benar-benar hilang di balik pintu utama, Atika baru bisa menghembuskan napas lega yang panjang. Tangannya masih sedikit bergetar saat mengusap tumpahan air di meja. Ia menatap wajah Dirga secara diam-diam. Suaminya itu hanya menatap lurus ke arah pintu keluar dengan sorot mata yang kembali berubah menjadi sangat tajam dan dingin. Ujian pertama mereka di meja makan telah berhasil dilewati. Namun Atika sadar bahwa ini baru permulaan dari hari-hari menegangkan berikutnya.
4 hari telah berlalu sejak insiden sarapan pagi bersama Aldo di meja makan. Selama 4 hari itu, Atika menjalankan peran barunya dengan sangat disiplin. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, membantu Dirga bersiap, dan selalu berada di dekat kursi roda suaminya setiap kali mereka berada di area terbuka rumah megah tersebut. Hubungan antara Atika dan Dirga tetap sebatas rekan kerja yang terikat kontrak. Tidak ada percakapan pribadi yang tidak perlu di antara mereka berdua. Dirga sangat fokus memantau pergerakan bisnis Aldo melalui laporan rahasia yang dikirimkan oleh Yuda ke kamar tidur mereka setiap malam. Siang hari itu, suasana rumah kediaman utama terasa cukup tenang. Dirga sedang duduk di kursi rodanya di area ruang tamu utama lantai bawah sambil membaca sebuah dokumen keuangan. Atika berdiri di samping meja kecil tidak jauh dari kursi roda Dirga, sibuk menata buah-buahan segar ke dalam mangkuk kristal. Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati terbuka lebar, karena beberapa petugas kebersihan sedang merapikan taman depan. Ketenangan siang itu tiba-tiba hancur oleh suara keributan keras dari arah halaman depan. Terdengar suara teriakan seorang wanita yang beradu mulut dengan 2 orang satpam rumah. Atika menghentikan aktivitas tangannya dan menoleh ke arah pintu masuk dengan perasaan cemas. Suara teriakan wanita di luar sana terdengar sangat familiar di telinganya. 2 detik kemudian, seorang wanita parubaya berhasil menerobos barisan satpam dan masuk berlari ke dalam ruang tamu utama. Wanita itu adalah Ibu Mirna. Penampilan Ibu Mirna siang itu terlihat sangat kacau. Rambutnya berantakan, pakaiannya kusut, dan napasnya terengah-engah dengan wajah memerah karena marah sekaligus panik. 2 orang satpam berseragam safari hitam berlari menyusul di belakangnya dengan wajah ketakutan, karena gagal menahan tamu yang memaksa masuk. "Maafkan kami, Tuan Dirga." Wanita ini mendadak datang dan langsung menerobos gerbang utama saat kendaraan operasional keluar. Ucap salah satu satpam dengan suara gemetar saat berdiri di belakang Ibu Mirna. Atika merasakan sekujur tubuhnya langsung mendadak dingin. Rasa malu yang amat sangat menjalar ke seluruh dadanya. Ia menatap ibunya yang kini berdiri di tengah ruang tamu mewah milik keluarga suaminya dengan tingkah laku yang sangat tidak sopan. "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" Atika berjalan mendekati ibunya dengan langkah cepat. "Bagaimana ibu bisa tahu alamat rumah ini dan mengapa ibu berteriak-teriak seperti ini?" Ibu Mirna sama sekali tidak menjawab pertanyaan Atika. Ia juga tidak menanyakan kabar atau kondisi Atika setelah 4 hari tinggal di rumah asing ini. Mata Ibu Mirna langsung menatap tajam ke arah wajah Atika. Lalu tangannya mencengkeram pergelangan tangan Atika dengan sangat kuat hingga gadis itu merintih kesakitan. "Atika, kamu harus bantu ibu sekarang juga. Riko masuk penjara kalau kamu tidak kasih ibu uang hari ini," kata Ibu Mirna dengan suara keras tanpa mempedulikan kehadiran Dirga maupun para satpam di ruangan itu. Atika terbelalak mendengar ucapan ibunya. Ia berusaha melepaskan cengkeraman tangan Ibu Mirna dari pergelangan tangannya. "Uang apa lagi, Ibu? Bukankah Tuan Dirga sudah memberikan 1 koper uang tunai yang sangat banyak malam itu? Uang itu jauh lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutang Riko kepada rentenir." Ibu Mirna menggeram marah dan mengguncang bahu Atika dengan kasar. "Uang koper itu memang sudah ibu pakai untuk bayar hutang rentenir kemarin. Tapi kakakmu itu bodoh. 2 hari yang lalu dia menggadaikan motor sepeda satu-satunya milik kita dan kalah lagi main judi online. Sekarang dia punya hutang baru sebesar 15 juta rupiah kepada bandar judi lokal. Kalau sore ini uangnya tidak dibayar, mereka akan melaporkan Riko ke polisi atas tuduhan penipuan uang jaminan motor. Kamu mau melihat kakak kandungmu membusuk di dalam sel penjara?" Kenyataan itu bagaikan pukulan benda tumpul tepat di wajah Atika. Gadis itu meneteskan air mata bukan karena sedih, melainkan karena rasa marah dan kecewa yang sudah mencapai batas maksimal. Atika menyadari bahwa pengorbanan dirinya menjual masa depan demi melunasi hutang keluarga ternyata sia-sia belaka. Riko tidak pernah berubah dan Ibu Mirna akan terus menjadikan Atika sebagai mesin pencetak uang untuk menutupi kesalahan anak laki-lakinya tersebut. "Aku tidak punya uang, Ibu. Aku di sini hanya seorang istri. Aku tidak bekerja dan aku tidak memegang uang sepeser pun," jawab Atika tegas sambil menepis tangan ibunya. "Dan sekalipun aku punya uang, aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk kebiasaan judi Riko lagi. Cukup, Ibu."
Cukup ibu menjualku satu kali. Mendengar penolakan dari Atika, Ibu Mirna langsung mengalihkan pandangannya ke arah Dirga yang sejak tadi duduk diam di kursi roda. Ibu Mirna melangkah cepat mendekati kursi roda Dirga dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Tuan Dirga, Anda orang kaya raya. Uang 15 juta rupiah itu hanya remahan bagi Anda. Tolong kasihanilah mertua Anda ini. Atika ini istri Anda. Sudah sewajarnya Anda membantu kesulitan ekonomi keluarga istri Anda sendiri. Kalau Anda tidak memberi saya uang siang ini, saya tidak akan mau pergi dari rumah ini. Ancam Ibu Mirna dengan nada bicara yang sangat merendahkan, seolah ia yakin Dirga yang lumpuh tidak memiliki daya untuk menolaknya. Atika berlari menyusul dan berusaha menarik lengan ibunya mundur. Ibu, cukup. Jangan bikin malu di depan suamiku. Keluar dari sini sekarang juga. Dirga tetap duduk tenang di atas kursi rodanya. Wajahnya sangat dingin dan tatapan matanya setajam sembilu menatap Ibu Mirna. Suasananya berubah sangat menegangkan. Tepat di samping kanan kursi roda Dirga, terdapat sebuah meja kecil berbahan kayu yang di atasnya terletak sebuah teko keramik besar berisi teh panas yang baru saja diseduh oleh pelayan beberapa menit lalu. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, tangan kanan Dirga bergerak menyenggol teko keramik besar itu dengan sengaja menggunakan sikunya. Rang! Teko keramik itu jatuh menghantam lantai marmer putih dan pecah berkeping-keping dengan suara dentuman yang sangat keras. Air teh yang masih panas menyembur ke segala arah dan kepulauan asap panas langsung naik dari lantai. Suara pecahan keramik yang sangat nyaring itu seketika membuat Ibu Mirna terlonjak kaget dan mundur 2 langkah karena takut terkena air panas. Ruang tamu itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Dirga menatap langsung ke dalam mata Ibu Mirna. Suara beratnya terdengar sangat tegas, dingin, dan menggema di seluruh ruangan tanpa ada keraguan sedikit pun. Transaksi kita sudah selesai 4 hari yang lalu di atas meja makan rumah Anda, kata Dirga dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya sudah membayar harga yang Anda minta untuk membawa Atika ke dalam rumah saya. Sejak detik penandatanganan berkas malam itu, Anda sudah tidak memiliki hak atas anak perempuan ini dan Anda tidak memiliki hubungan finansial apapun lagi dengan saya. Ibu Mirna membuka mulutnya hendak membantah. Namun Dirga langsung mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan ucapan wanita itu. Jika anak laki-laki Anda terjerat judi lagi dan masuk penjara, itu adalah konsekuensi hukum yang harus dia jalani sendiri. Saya tidak akan pernah mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk memberi makan seorang pecandu judi. Lanjut Dirga dengan tatapan mengintimidasi. Dirga kemudian menoleh ke arah 2 orang satpam yang sejak tadi berdiri kaku di dekat pintu masuk. Satpam, seret wanita ini keluar dari halaman rumah saya sekarang juga. Masukkan namanya dan anak laki-lakinya ke dalam daftar hitam keamanan. Jika wanita ini berani menginjakan kaki lagi di depan gerbang utama rumah saya, langsung laporkan ke kantor polisi atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin. Lakukan tugas kalian sekarang. Baik, Tuan Dirga. Jawab kedua satpam itu secara serentak. Kedua satpam berbadan tegap itu langsung bergerak cepat. Mereka memegang kedua lengan Ibu Mirna dari sisi kiri dan kanan. Ibu Mirna memberontak keras sambil menjerit-jerit memaki Dirga dan Atika dengan kata-kata kasar. Namun tenaga kedua satpam itu jauh lebih kuat. Mereka menyeret Ibu Mirna keluar melewati pintu utama rumah menuju gerbang depan tanpa sedikit pun kelembutan. Setelah suara teriakan Ibu Mirna menghilang di luar gerbang, Atika jatuh bersimpuh di atas lantai marmer, tepat di dekat pecahan teko keramik. Air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya. Tangannya menutupi wajahnya yang terasa sangat panas karena menanggung rasa malu yang begitu besar di hadapan suaminya. Dirga memutar roda kursinya mendekati posisi Atika bersimpuh. Ia melihat gadis itu menangis dalam diam tanpa mengeluarkan suara rintihan. Berdirilah, Atika. Perintah Dirga dengan nada yang sedikit lebih melunak dibanding saat ia berbicara kepada Ibu Mirna tadi, namun tetap tegas. Atika mengusap air matanya dengan lengan baju dress biru mudanya dan berdiri perlahan dengan kepala menunduk. Maafkan saya, Tuan Dirga. Saya sungguh malu atas kelakuan ibu saya. Saya tidak tahu dia akan nekat datang kemari dan meminta uang lagi. Kamu tidak perlu meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jawab Dirga menatap wajah Atika yang sembab.
Tetapi kamu harus mengingat satu hal penting mulai hari ini. Selama kamu terikat kontrak denganku dan tinggal di bawah atap rumah ini, kamu adalah bagian dari wilayah pelindunganku. Kamu tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan musuh, termasuk di depan keluargamu sendiri yang hanya ingin memerasmu. Jika kamu terus bersikap lemah dan menuruti rasa kasihan kepada ibumu, Aldo akan mencium kelemahan itu dan menggunakannya untuk menghancurkan kita berdua. Atika menatap mata suaminya. Di balik sikap dingin dan cara bicara Dirga yang sangat lugas, Atika menyadari bahwa pria itu baru saja menyelamatkannya dari jeratan pemerasan ibunya sendiri. Dirga telah memasang batas tegas yang selama ini tidak pernah mampu Atika bangun. Saya paham, Tuan Dirga. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan pernah mengganggu fokus kerjasama kita lagi. Jawab Atika dengan suara mantap. Dirga mengangguk pelan. Ia kemudian memanggil pelayan untuk segera membersihkan pecahan keramik dan tumpahan teh di lantai. Pagi itu menjadi pelajaran berharga bagi Atika bahwa masa lalunya bersama keluarga kandungnya memang sudah benar-benar harus dikubur dalam-dalam demi kelangsungan hidupnya di dalam rumah konglomerat tersebut. 2 minggu setelah kedatangan Ibu Mirna yang berakhir dengan keributan di ruang tamu, situasi di kediaman utama keluarga Dirga terasa semakin menekan. Aldo intens berkunjung ke rumah dengan berbagai macam alasan, mulai dari meminta tanda tangan persetujuan berkas perusahaan hingga sekadar melihat perkembangan kesehatan adik sepupunya. Atika menyadari bahwa setiap tatapan mata Aldo dan setiap pertanyaan yang keluar dari mulut pria itu adalah jebakan halus untuk menguji kebenaran kelumpuhan Dirga. Siang hari itu, suasana rumah cukup sepi karena sebagian besar pelayan sedang beristirahat di area belakang. Dirga sedang berada di dalam kamar tidur utama untuk memeriksa email rahasia melalui laptop pribadi miliknya. Atika sedang berjalan di lorong lantai dasar menuju dapur untuk mengambil minum saat ia melihat mobil sedan mewah milik Aldo memasuki pekarangan rumah dan berhenti tepat di depan teras. Aldo turun dari mobil dengan membawa sebuah map kulit berwarna merah tebal di tangan kanannya. Tanpa menunggu satpam atau pelayan membukakan pintu, Aldo langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Atika segera menghentikan langkahnya dan menyapa pria itu dengan sikap sopan selayaknya seorang adik ipar. Selamat siang, Kak Aldo. Tuan Dirga sedang beristirahat di kamar atas. Apakah Anda ingin saya panggilkan beliau? Tawar Atika dengan tenang. Aldo menatap Atika sambil tersenyum ramah. Tetapi mata tajamnya menyapu ke arah lorong rumah yang sepi. Tidak perlu repot-repot memanggilnya sekarang. Atika, saya tahu adik sepupu saya pasti sangat kelelahan menjalani perawatan fisiknya. Saya hanya ingin menaruh dokumen tender proyek pelabuhan ini di meja kerjanya. Besok pagi dokumen ini harus segera diproses di kantor pusat. Jadi saya ingin mendahului menaruhnya agar Dirga bisa membacanya nanti sore saat dia sudah bangun. Biar saya saja yang membawanya ke atas atau ke ruang kerjanya. Kak Aldo. Atika mengulurkan tangannya untuk menerima map merah tersebut. Aldo menepis tangan Atika secara halus namun cepat. Oh, jangan. Dokumen ini sangat rahasia dan bernilai puluhan miliar rupiah. Saya harus meletakkannya sendiri di atas meja kerja pribadi Dirga di lantai 1 sesuai prosedur perusahaan. Kamu lanjutkan saja aktivitasmu. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut dari Atika, Aldo langsung melangkahkan kakinya menuju ruang kerja pribadi Dirga yang terletak di ujung lorong lantai 1. Atika hanya bisa menatap kepergian pria itu dengan perasaan curiga yang mendalam. Ia tahu ada hal yang tidak beres dari tingkah laku Aldo siang ini. Benar saja, kecurigaan Atika terbukti tidak sampai 15 menit kemudian. Saat Atika berjalan kembali menaiki tangga menuju lantai 2 untuk membawakan nampan air minum, ponsel khusus milik Dirga bergetar pendek. Ponsel itu adalah saluran komunikasi rahasia yang hanya dihubungi oleh Yuda. Atika masuk ke dalam kamar dan melihat Dirga sedang menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Ada apa, Tuan Dirga? Tanya Atika seraya meletakkan nampan minum di atas meja nakas. Dirga memutar layar laptopnya ke arah Atika. Lihat rekaman kamera pengawas tersembunyi yang baru saja dikirimkan oleh Yuda dari ruang kerjaku di lantai bawah. Atika menatap layar laptop tersebut. Di dalam video berdurasi singkat itu, terlihat jelas apa yang baru saja dilakukan oleh Aldo di dalam ruang kerja. Pria itu tidak meletakkan map merah dokumen tender itu di atas meja kerja utama. Sebaliknya,
Aldo dengan sengaja meletakkan map merah itu di atas rak buku paling atas yang tingginya mencapai 2 meter dari lantai. Setelah meletakkan map tersebut di tempat yang sangat tinggi dan mustahil dijangkau dari atas kursi roda, Aldo sengaja melonggarkan skrup pada kaki meja kerja utama agar meja itu terlihat sedikit miring dan menarik perhatian. Apa maksud tindakan Kak Aldo menaruh dokumen rahasia itu di atas rak yang sangat tinggi? Atika bertanya dengan nada khawatir. Itu adalah jebakan fisik yang sengaja dia pasang untukku, jawab Dirga dengan suara dingin. Aldo tahu bahwa dokumen tender proyek pelabuhan itu adalah proyek vital yang menyangkut hidup mati perusahaan kami. Dia tahu aku pasti akan sangat cemas dan segera memeriksa isi dokumen itu begitu dia pergi. Jika aku masuk ke ruang kerja itu sendirian dengan kursi roda dan melihat dokumen itu ada di atas rak setinggi 2 meter, dia berharap aku akan terpancing menggunakan kakiku untuk berdiri atau memanjat mengambilnya. Atika menelan ludah mendengarkan penjelasan analitis tersebut. Apakah Kak Aldo memasang kamera tersembunyi di dalam ruang kerja Tuan? Yuda sudah melakukan pemindaian sistem 5 menit yang lalu. Aldo tidak memasang kamera, tetapi dia melakukan hal yang jauh lebih berbahaya. Dirga menunjuk kembali ke arah layar monitor. Aldo belum pulang dari rumah ini. Dia sengaja menunggu di ruang tamu depan sambil membaca majalah. Dia menyuruh salah satu pelayan suruhannya untuk memantau kapan kursi rodaku masuk ke dalam ruang kerja itu. Begitu aku masuk ke sana sendirian, Aldo akan memberi waktu beberapa menit. Lalu dia akan mendobrak atau masuk secara tiba-tiba ke dalam ruang kerja dengan alasan ada barangnya yang tertinggal. Dia ingin menangkap basah aku sedang berdiri mengambil map merah itu dengan kedua kakiku sendiri. Kepanikan seketika menyergap dada Atika. Rencana jebakan Aldo kali ini sangat rapi dan agresif. Pria serakah itu tidak lagi sekadar mengamati dari jarak jauh, melainkan secara aktif menciptakan kondisi untuk memaksakan pembuktian kelumpuhan Dirga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Dirga? Jika Tuan masuk ke sana dan tidak mengambil map itu, Kak Aldo akan menuduh Tuan mengabaikan dokumen vital perusahaan. Tetapi jika Tuan mengambilnya, kebohongan ini akan terbongkar sore ini juga. Ucap Atika dengan suara bergetar karena panik. Dirga menatap Atika cukup lama. Sorot mata pria itu menunjukkan ketenangan seorang pemimpin yang sudah terbiasa menghadapi krisis di bawah tekanan tinggi. Kita tidak akan menghindari jebakan ini, Atika. Kita justru akan mematahkan jebakan itu tepat di depan mata Aldo sendiri, kata Dirga tegas. Kamu yang akan masuk ke dalam ruang kerja itu bersamaku. Kamu harus menjadi perpanjangan tanganku di dalam ruangan tersebut. 15 menit kemudian, sandiwara besar itu dimulai. Atika mendorong kursi roda Dirga menuruni jalur landai lantai 1 menuju ruang kerja pribadi. Saat mereka melewati ruang tamu utama, Atika melihat Aldo sedang duduk santai di sofa sambil menyeruput secangkir kopi panas. Pria itu menoleh dan tersenyum menyeringai ke arah mereka. Kamu mau memeriksa dokumen tendernya sekarang, Dirga? Tanya Aldo basa-basi. Ya, Kak Aldo. Saya harus melihat rincian angkanya sebelum rapat besok pagi. Atika akan menemani saya di dalam karena saya butuh bantuan untuk mencatat beberapa poin penting. Jawab Dirga dengan suara yang dibuat terdengar lemah dan letih. Mendengar Atika ikut masuk ke dalam ruangan, sorot mata Aldo sedikit berubah karena rencananya untuk menjebak Dirga sendirian sedikit terganggu. Namun, Aldo cepat menguasai diri. Pria itu tahu bahwa perempuan pendek dan kecil seperti Atika pun akan kesulitan mengambil map di rak setinggi 2 meter tanpa bantuan kursi atau tangga. Silakan, Dirga. Semoga kamu bisa menemukan dokumen itu dengan mudah, kata Aldo dengan nada menyindir yang sangat kentara. Atika mendorong kursi roda suaminya masuk ke dalam ruang kerja pribadi, lalu menutup pintu kayu ruangan tersebut tetapi sengaja tidak menguncinya. Ruang kerja itu beraroma buku tua dan kayu jati premium. Tepat di seberang meja kerja utama, menjulang lemari rak buku tinggi di mana map merah milik Aldo diletakkan di bagian paling puncak. Ingat instruksiku di kamar tadi, Atika. Lakukan persis seperti yang aku katakan. Karena kurang dari 2 menit lagi Aldo pasti akan masuk menerobos ke ruangan ini. Bisik Dirga dengan sangat pelan namun jelas dari atas kursi rodanya. Atika mengangguk tanda paham. Ia segera berjalan mendekati meja kerja utama yang letaknya berada tepat di sebelah rak buku tinggi tersebut. Sesuai perkiraan,
Kaki meja kayu jati itu sudah dirongrong dan sekrupnya dilonggarkan oleh Aldo. Atika tidak berusaha memanjat rak buku atau mencari kursi lipat. Ia berdiri tepat di samping meja kerja utama, lalu dengan sengaja menyenggol tepi meja kerja itu menggunakan seluruh berat badannya secara kuat. Brak! Meja kerja yang sudah tidak stabil itu langsung miring secara drastis ke arah kanan dan menghantam lemari rak buku di sebelahnya dengan benturan yang sangat keras. Benturan keras itu menciptakan getaran hebat pada struktur lemari rak buku kayu tersebut. Akibat getaran yang kuat, tumpukan buku di rak bagian atas beserta map kulit berwarna merah yang ditaruh oleh Aldo langsung meluncur jatuh ke bawah. Map merah itu jatuh tepat ke arah lantai marmer berkarpet, tepat beberapa jengkal di samping roda kursi roda Dirga yang sudah diposisikan sedemikian rupa. Tepat pada detik map merah itu membentur lantai, pintu ruang kerja terbuka secara mendadak dan kasar dari arah luar. Aldo berdiri di ambang pintu dengan napas memburu dan mata melotot lebar. Pria itu sengaja menerobos masuk tanpa mengetuk pintu dengan harapan bisa melihat adik sepupunya sedang berdiri di atas kursi untuk menjangkau rak tertinggi. Namun, pemandangan yang menyambut Aldo di dalam ruang kerja tersebut justru menghancurkan seluruh ekspektasinya. Dirga tetap duduk diam, kaku, dan tidak berdaya di atas kursi roda hitamnya dengan selimut menutupi kedua kakinya. Sementara itu, Atika sedang berlutut di lantai dekat kursi roda sambil memunguti beberapa buku yang berserakan serta memegang map kulit berwarna merah di tangan kirinya. Meja kerja utama terlihat miring menyandar ke dinding rak buku. "Ada apa ini? Kenapa ada suara benturan keras sekali?" tanya Aldo dengan suara keras, berusaha menutupi kekecewaannya karena gagal menangkap basah Dirga. Atika menoleh ke arah pintu dengan wajah yang dibuat terlihat sangat bersalah dan panik. Ia langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan saya, Tuan Aldo. Maafkan kecerobohan saya." Atika berkata dengan suara bergetar yang sangat meyakinkan. "Saya tadi bermaksud mengambilkan pulpen di atas meja untuk Tuan Dirga. Tetapi kaki meja kerja ini ternyata rusak dan goyang. Saat saya bersandar sedikit, mejanya langsung miring dan menabrak rak buku sampai barang-barang di atasnya berjatuhan ke lantai, termasuk dokumen map merah ini." Dirga menghela napas panjang dari atas kursi rodanya, memainkan perannya sebagai suami cacat yang merasa frustrasi terhadap kondisi rumahnya sendiri. "Aldo, tolong suruh pelayan untuk segera memperbaiki kaki meja kerjaku ini besok pagi. Untung saja meja ini tidak menimpa kakiku. Walaupun sebenarnya aku juga tidak akan merasakan sakit jika kakiku tertimpa meja seberat itu." Aldo berdiri mematung di ambang pintu ruangan. Matanya menatap map merah di tangan Atika, lalu berpindah menatap meja kerja yang miring, dan akhirnya menatap wajah tenang Dirga yang duduk di kursi roda. Pria itu tidak bisa menemukan satu pun celah kesalahan dari kejadian tersebut. Semua yang terjadi di ruangan itu terlihat murni sebagai kecelakaan kecil akibat kecerobohan seorang istri yang sedang membantu suaminya. Raut wajah Aldo seketika berubah menjadi sangat masam dan kaku. Ia menyadari bahwa jebakan yang ia rancang dengan sangat rapi siang ini telah gagal total. Ya sudah kalau begitu. Saya akan menyuruh teknisi rumah untuk memperbaiki meja itu besok," ucap Aldo dengan suara tertahan karena menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Pria itu langsung membalikkan badan dan berjalan pergi meninggalkan ruang kerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Setelah suara langkah kaki Aldo terdengar menjauh dan pintu utama rumah terdengar ditutup dengan bantingan keras, Atika baru bisa berdiri dari posisinya berlutut di lantai. Ia meletakkan map merah itu ke atas pangkuan Dirga sambil mengusap keringat dingin yang membasahi lehernya. Dirga menatap map merah di pangkuannya, lalu menoleh menatap wajah Atika dengan senyuman tipis yang sangat jarang muncul di wajah pria dingin itu. Kerja sama mereka di ruang kerja siang itu telah berhasil memukul mundur Aldo untuk kedua kalinya. 2 hari setelah kegagalan jebakan di ruang kerja, Dirga menerima undangan wajib untuk menghadiri jamuan makan malam tahunan yang diadakan oleh para pemegang saham senior perusahaan. Acara tersebut diadakan di sebuah hotel berbintang 5 yang letaknya berada di kawasan pinggiran kota. Sebagai pewaris utama yang sedang dalam masa pemulihan, kehadiran Dirga di acara formal tersebut sangat dinantikan oleh publik dan rekan bisnis. Tentu saja, Atika harus ikut mendampinginya sebagai seorang istri yang setia merawat suaminya. Malam itu, Atika mengenakan gaun malam panjang berwarna hitam elegan yang dipilihkan oleh Yuda,
sementara Dirga mengenakan setelan jas formal hitam yang sangat rapi. Mereka berdua masuk ke dalam mobil sedan mewah khusus yang bagian belakangnya telah dimodifikasi agar bisa menampung kursi roda Dirga. Mobil tersebut dikemudikan oleh Pak Harto, seorang supir senior yang sudah bekerja untuk keluarga Dirga selama hampir 15 tahun. Sepanjang acara jamuan makan malam berlangsung, Atika menjalankan tugasnya tanpa celah. Ia terus berdiri di samping kursi roda Dirga, menebar senyum sopan kepada para pejabat perusahaan, dan menjawab setiap pertanyaan mengenai kondisi suaminya dengan narasi yang sudah disepakati. Di sudut ballroom hotel, Aldo terlihat hadir dan terus mengawasi mereka sambil memegang gelas minuman. Wajah pria serakah itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyembunyikan rencana kelam yang jauh lebih berbahaya daripada jebakan-jebakan sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika acara jamuan resmi selesai. Atika mendorong kursi roda suaminya keluar dari lobi hotel menuju area parkir. Pak Harto segera membantu menaikkan kursi roda Dirga ke dalam kabin tengah mobil menggunakan ramp hidrolik. Lalu Atika duduk di kursi penumpang tepat di samping suaminya. Setelah semua pintu tertutup rapat, mobil sedan mewah itu mulai melaju meninggalkan pelataran hotel menuju jalan tol lingkar luar yang akan membawa mereka kembali ke kediaman utama. Jalanan malam itu terasa sangat sepi dan gelap. Lampu-lampu penerangan jalan tol hanya menyala di beberapa titik tertentu. Udara dingin dari penyejuk ruangan mobil diimbangi oleh keheningan di antara mereka. Dirga bersandar tenang di kamarnya, sementara Atika menatap keluar jendela memandangi pepohonan besar yang bergerak cepat di sisi jalan tol. Ketenangan itu tiba-tiba pecah saat mobil mereka baru saja melewati kilometer 12 yang menurun dan menikung tajam. Pak Harto yang sedang memegang setir tiba-tiba mengeluarkan suara kepanikan. Pria parubaya itu menginjak pedal di bawah kakinya berkali-kali dengan gerakan yang sangat kasar dan cepat. "Ya Tuhan! Tuan Dirga, rem mobilnya blong!" teriak Pak Harto dengan suara gemetar ketakutan. Atika langsung menoleh ke depan dengan mata terbelalak. "Apa maksudnya blong, Pak?" "Pedal remnya ambles sampai ke lantai, Nona. Sama sekali tidak ada tekanan rem. Mobil ini tidak mau berhenti." Pak Harto berusaha mengocok pedal rem sambil menarik tuas rem tangan secara perlahan. Namun laju mobil yang berada di jalan menurun justru semakin kencang melampaui batas kecepatan 100 km per jam. Dirga langsung menyadari situasi tersebut. Sorot matanya berubah menegang dalam sepersekian detik. "Pegang kemudi dengan kuat, Pak Harto. Jangan banting setir terlalu tajam. Gunakan engine brake sekarang." Namun sebelum Pak Harto sempat menurunkan posisi gigi transmisi kendaraan, sebuah truk kargo berukuran besar yang sejak tadi melaju di jalur kiri tiba-tiba memotong jalur ke kanan secara ekstrim dan mendadak. Truk itu sengaja memblokir jalan dan memepet sedan mewah yang sedang melaju kencang tanpa rem tersebut ke arah pembatas jalan tol beton di sisi kanan. Tindakan itu bukanlah kecelakaan lalu lintas biasa. Itu adalah aksi sabotase terencana yang dirancang oleh pembunuh bayaran. Pak Harto secara refleks memutar setir ke kiri untuk menghindari benturan langsung dengan badan truk kargo yang sangat besar itu. Namun karena kecepatan mobil terlalu tinggi dan rem tidak berfungsi sama sekali, sedan mewah itu kehilangan kendali secara total. Ban mobil berdecit keras beradu dengan aspal malam. Brak! Crash! Mobil sedan mewah itu menghantam pembatas besi jalan tol dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat mobil itu terpental, berputar arah 2 kali di tengah jalan raya yang gelap, lalu menghantam pohon besar di sisi bahu luar jalan dengan dentuman logam yang sangat mengerikan. Bagian depan mobil hancur lebur seketika. Kaca depan pecah berantakan menyemburkan serpihan kristal tajam ke segala arah. Atika merasakan tubuhnya terhempas sangat keras ke arah depan sebelum akhirnya ditahan oleh sabuk pengaman. Kepala bagian dahi Atika membentur pinggiran jendela samping, membuatnya sempat kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Pandangannya menggelap diiringi suara ngilu gesekan logam yang melengkung. Saat Atika mulai mendapatkan kesadarannya kembali, ia merasakan rasa nyeri yang amat luar biasa di bagian dahi dan pundaknya. Aroma asap panas dari radiator yang bocor dan bau tajam bensin yang menyengat mulai memenuhi kabin mobil yang gelap. Ia mendengar suara rintihan tertahan dari arah depan. Pak Harto terlihat sudah tidak sadarkan diri dengan kepala terkulai di atas setir mobil yang terjepit dashboard yang hancur. "Tuan Dirga." Atika memanggil suaminya dengan suara bergetar dan parah.
Ia menoleh ke arah kanan. Dirga masih berada di posisinya di atas kursi roda yang terikat sabuk pengaman khusus di lantai mobil. Pria itu mengalami luka sobek ringan di pelipis kirinya akibat pecahan kaca, namun ia sepenuhnya sadar. Bahaya besar baru saja dimulai. Bagian kap mesin depan mobil yang hancur mulai memercikan api. Dalam hitungan detik, percikan api itu menyambar tetesan bensin di bawah mobil dan kobaran api merah mulai merambat naik menuju kabin penumpang. Kita harus keluar sekarang juga, Atika. Mobil ini akan segera meledak, ucap Dirga dengan suara tegas tanpa sedikit pun rasa panik yang berlebihan. Atika berusaha menekan tombol pengunci sabuk pengamannya, namun benturan keras tadi membuat mekanisme sabuk itu macet total. Atika terjepit di kursinya. Kepanikan luar biasa langsung melanda gadis itu saat melihat lidah api mulai menjilat kaca depan mobil. Tuan, sabuk saya tidak bisa dibuka. Macet total. Teriak Atika mulai menangis ketakutan. Melihat ancaman kematian yang berada tepat di depan mata, Dirga tahu tidak ada waktu lagi untuk melanjutkan sandiwara kelumpuhannya. Pria itu langsung membuka kunci sabuk kursi rodanya sendiri dengan gerakan secepat kilat. Dirga bangkit berdiri di dalam kabin mobil yang sempit dan bergejolak. Kedua tungkai kakinya yang kokoh menginjak lantai mobil yang bergelombang akibat benturan. Dengan mengandalkan tenaga fisiknya yang prima, Dirga membungkuk mendekati Atika, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menarik sabuk pengaman Atika dengan kekuatan penuh, hingga pengait logam yang macet itu patah berantakan. Setelah Atika terlepas dari ikatan kursi, Dirga mencoba membuka pintu samping mobil di dekat mereka. Namun, benturan dengan pohon tadi membuat rangka pintu samping terlipat dan terkunci rapat ke dalam badi mobil. Pintu itu tidak bisa dibuka dengan tarikan tangan biasa. Asap tebal berwarna hitam mulai memenuhi ruangan kabin, membuat Atika teruk-teruk hebat dan kesulitan bernapas. Tuan, kita tidak bisa keluar. Mundur ke belakang. Atika, lindungi kepalamu. Perintah Dirga lantang. Dirga memposisikan tubuhnya menyamping di depan pintu yang rusak itu. Ia berpegangan erat pada atap kabin mobil untuk menjaga keseimbangan. Dengan memusatkan seluruh tenaga dan bobot tubuhnya pada kaki kanannya, Dirga melepaskan tendangan lurus yang sangat kuat tepat ke arah sambungan engsel pintu mobil yang rusak tersebut. Brak! Satu tendangan keras membuat rangka besi itu bergeser. Dirga tidak berhenti. Ia mengulangi tendangannya dengan kekuatan yang lebih besar untuk kedua kalinya. Brak! Krek! Pintu logam yang sudah melengkung itu akhirnya jebol dan terbuka paksa ke arah luar, menciptakan celah pelarian yang cukup untuk mereka berdua. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Dirga menjulurkan setengah badannya keluar mobil, lalu berbalik dan langsung mengangkat tubuh Atika ke dalam gendongannya dengan kedua lengannya yang kuat. Dirga melompat keluar dari dalam mobil yang mulai terbakar hebat. Dengan posisi menggendong Atika di depan dadanya, Dirga berlari secepat mungkin menjauhi bangkai sedan mewah itu menyusuri bahu jalan yang berumput. Ia berlari sejauh hampir 50 meter dari titik kecelakaan dengan langkah kaki yang sangat cepat dan stabil. Tepat saat Dirga menjatuhkan dirinya ke balik gundukan tanah di tepi jalan untuk berlindung, kobaran api mencapai tangki bensin mobil di belakang mereka. Blaar! Suara ledakan dahsyat menggema memecah keheningan malam jalan tol. Bola api raksasa membubung tinggi ke udara menerangi langit malam. Serpihan logam mobil terpental ke segala arah dan berjatuhan di atas aspal jalan raya. Dirga mendekap tubuh Atika erat-erat di bawah tubuhnya untuk melindungi gadis itu dari serpihan panas yang berjatuhan. Atika menyembunyikan wajahnya di dada bidang Dirga sambil menangis gemetar karena baru saja lolos dari maut. Selama beberapa detik, Atika bisa merasakan detak jantung suaminya yang berpacu kencang di balik kemeja jas hitamnya yang koyak. Setelah situasi di sekitar mereka mulai tenang dan hanya menyisakan suara korbaran api dari bangkai mobil yang menghitam, Dirga perlahan bangkit duduk di atas rumput. Pria itu menatap kobaran api di kejauhan dengan rahang yang mengeras luar biasa. Aldo! Desis Dirga dengan suara tajam penuh dendam. Dia sudah melewati batas. Dia merusak rem mobil ini saat kita berada di jamuan makan malam tadi. Kali ini dia benar-benar menginginkan nyawaku dan nyawamu mati terbakar di dalam mobil itu. Atika menatap wajah suaminya di bawah cahaya kemerahan api yang terbakar. Di tengah rasa sakit pada dahi dan tubuhnya, Atika menyadari satu hal penting malam ini.
Dirga baru saja mengorbankan seluruh penyamarannya, menggunakan kakinya secara penuh, dan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menggendong dan menyelamatkan Atika keluar dari kobaran api. Hubungan di antara mereka bukan lagi sekadar selembar kontrak kerja hitam di atas putih. Malam itu, di tepi jalan raya yang dingin, Atika tahu bahwa nasib hidup dan matinya telah terikat sepenuhnya dengan pria konglomerat yang baru saja menyelamatkannya dari kematian. Malam setelah kecelakaan maut di jalan tol menjadi titik balik dari seluruh skenario panjang yang disusun oleh Dirga. Berkat respons cepat Yuda yang segera datang ke lokasi kejadian bersama tim keamanan internal sebelum polisi tiba, penyamaran Dirga berhasil diselamatkan. Pak Harto dilarikan ke rumah sakit pribadi milik keluarga dengan pengawalan ketat. Sementara Dirga kembali diposisikan di atas kursi roda cadangan. Di media massa keesokan harinya, berita yang beredar hanyalah kecelakaan lalu lintas biasa akibat kelalaian supir, tanpa ada keterangan bahwa Dirga sempat berlari menggendong istrinya keluar dari kobaran api. Kini, di dalam kamar tidur utama kediaman Dirga yang tenang, Atika sedang duduk di tepi ranjang. Di tangannya terdapat kotak pertolongan pertama. Malam itu sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung waktu menuju pertarungan babak akhir. Dirga duduk di sofa tunggal dengan kemeja putih yang lengan kirinya digulung hingga ke atas siku. Di pergelangan hingga lengan atas pria itu, terdapat luka memar berwarna kebiruan yang cukup parah serta beberapa goresan merah akibat terkena serpihan kaca mobil malam itu. Atika menuangkan cairan antiseptik ke atas selembar kapas bersih, lalu menatap wajah suaminya sejenak. Ini akan terasa sedikit perih, Tuan Dirga. Dirga hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan suara. Wajahnya tetap datar selayaknya batu karang yang tidak tergoyahkan oleh rasa sakit fisik. Dengan gerakan tangan yang sangat telaten dan kelembutan yang tulus, Atika mulai membersihkan luka-luka di lengan Dirga. Setiap kali kapas itu menyentuh goresan luka yang terbuka, Atika menahan napasnya sendiri, seolah ia bisa merasakan kepedihan yang sedang dialami oleh suaminya. Saat mengoleskan salep peredam memar, jari-jari Atika menyentuh permukaan kulit lengan Dirga yang kokoh. "Terima kasih, Tuan Dirga," ucap Atika lirih tanpa mengangkat wajahnya dari luka yang sedang ia obati. "Jika malam itu Tuan tidak nekat mendobrak pintu mobil dan menggendong saya berlari menjauh, saya pasti sudah mati terbakar di dalam kabin mobil itu. Tuan rela mengambil risiko besar memperlihatkan kaki Tuan yang sehat hanya untuk menyelamatkan nyawa saya." Dirga menatap puncak kepala Atika yang menunduk. Sorot mata pria dingin itu perlahan meredup, kehilangan ketajamannya yang biasa ia tunjukkan kepada dunia luar. "Kamu adalah tanggung jawabku sejak malam kamu melangkah masuk ke dalam rumah ini dan menandatangani kesepakatan denganku, Atika," jawab Dirga dengan nada suara yang jauh lebih berat dan tenang. "Aku tidak akan pernah membiarkan orang yang berada di bawah perlindunganku terluka hanya karena ambisi gila Aldo. Apa yang aku lakukan malam itu bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan keharusan untuk melindungi hidupmu." Atika menatap mata Dirga tepat saat ia selesai membalut luka itu dengan perban medis. Pada detik itu, tidak ada lagi sekat pembatas berupa kontrak kerja dingin di antara mereka. Momen keheningan di dalam kamar tidur malam itu menumbuhkan sebuah ikatan kepercayaan yang sangat kuat di dalam hati keduanya. Sebuah rasa aman yang belum pernah Atika dapatkan dari keluarganya sendiri seumur hidup. Setelah membereskan kotak obat dan meletakkannya kembali ke dalam laci meja rias, Atika berjalan menuju lemari pakaian untuk mengambil mantel malamnya. Namun, saat ia melewati sebuah meja konsol kecil di sudut kamar, langkahnya terhenti. Di atas meja tersebut terdapat sebuah tas tangan berbahan kulit imitasi berwarna coklat yang kelihatan sangat familiar. Itu adalah tas milik Ibu Mirna yang tertinggal saat wanita parubaya itu datang membuat keributan di ruang tamu 2 minggu yang lalu. Para pelayan rumah sengaja menyimpan tas yang tertinggal itu di dalam kamar Atika karena mereka mengira Atika ingin mengembalikannya sendiri kepada ibunya suatu saat nanti. Atika menatap tas tersebut dengan perasaan hancur yang kembali mengemuka. Ia mengambil tas itu, berniat untuk merapikan isi di dalamnya sebelum menyimpannya di gudang. Saat Atika membuka resleting utama tas tersebut untuk memeriksa identitas di dalamnya, tangannya menyentuh sebuah benda padat berbentuk persegi panjang. Atika menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah ponsel pintar model lama dengan layar yang retak di bagian sudutnya. Atika langsung mengenali ponsel tersebut.
Itu bukan ponsel milik Ibu Mirna, melainkan ponsel milik Riko, kakaknya. Riko sering meminjam tas ibunya untuk menyembunyikan ponselnya saat tertidur di rumah, agar tidak digadaikan oleh teman-temannya sesama penjudi. Karena penasaran mengapa ponsel Riko bisa berada di dalam tas tertinggal itu, Atika mencoba menekan tombol daya. Layar ponsel menyala menyilaukan mata. Ponsel itu ternyata tidak dikunci menggunakan kata sandi ataupun pola keamanan. Atika membuka menu utama ponsel tersebut dan langsung menuju aplikasi pesan singkat. Ketika ia membuka kotak masuk pesan, jantung Atika seolah berhenti berdetak saat itu juga. Matanya membelalak lebar melihat sebuah nama kontak yang berada di deretan paling atas riwayat pesan. Nama kontak itu ditulis singkat, Bos Aldo. Tangan Atika mulai gemetar hebat. Ia menekan rangkaian pesan antara akun Riko dengan nomor kontak yang dinamai Bos Aldo tersebut. Membaca pesan demi pesan yang tersusun rapi berdasarkan tanggal pengiriman sejak 1 bulan yang lalu, membuat aliran darah di sekujur tubuh Atika seakan membeku menjadi es. Pesan dari Aldo, 30 hari lalu. Pastikan kamu kalah judi lagi dalam jumlah besar minggu ini, Riko. Buat ibumu panik sampai dia mau menerima tawaran pernikahan untuk Atika dari Yuda. Aku butuh adikmu masuk ke dalam rumah Dirga secepat mungkin untuk jadi mata-mataku di sana. Pesan balasan dari Riko. Berisiko sekali, Bos. Kalau Atika tahu ini cuma sandiwara untuk masukkan dia ke rumah orang lumpuh, dia pasti menolak mentah-mentah. Pesan dari Aldo. Jangan banyak alasan. Kamu mau sisa hutang judimu sebesar 80 juta lunas atau tidak? Paksa ibumu menekan Atika. Kalau Atika sudah resmi tinggal di dalam kamar tidur Dirga, kamu amati terus dari luar. Suruh ibumu berkala datang ke sana minta uang supaya Atika merasa tertekan dan akhirnya mau minta bantuanku untuk mengkhianati suaminya. Atika hampir menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak percaya dengan fakta keji yang sedang dibacanya. Ia terus menggeser layar ke bawah, mencari bukti transaksi keuangan yang ada di dalam galeri ponsel. Di sana tersimpan tangkapan layar bukti transfer uang bernilai puluhan juta rupiah dari rekening atas nama Aldo langsung ke rekening pribadi Riko. Ternyata kehancuran ekonomi keluarganya sebulan yang lalu bukanlah sekadar kemalangan akibat kebiasaan judi Riko semata. Riko secara sadar telah menjual adiknya sendiri kepada konspirasi jahat Aldo demi melunasi hutang judinya dan mendapatkan uang suap tambahan. Ibu Mirna dan Riko sengaja menjerumuskan Atika ke dalam rumah ini sebagai pion yang siap dikorbankan kapan saja oleh Aldo. Ada apa, Atika? Mengapa wajahmu pucat sekali? Suara Dirga memecah kebisuan kamar, menyadarkan Atika dari keputusasaannya. Tanpa mampu berkata-kata, Atika berjalan perlahan menghampiri suaminya dengan langkah gontai. Air mata mulai menetes deras melewati pipinya yang pucat. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, menyerahkan ponsel milik Riko yang menyala itu langsung ke tangan Dirga. Dirga mengambil ponsel tersebut dan mulai membaca isi pesan singkat serta melihat bukti transaksi di layar. Dalam hitungan detik, ekspresi wajah Dirga berubah drastis. Rahang pria itu mengeras dengan sangat hebat hingga urat lehernya terlihat menonjol. Mata tajam Dirga memancarkan amarah yang sangat mematikan. Bukan hanya amarah kepada Aldo, tetapi juga kemarahan besar atas pengkhianatan keji yang dilakukan oleh keluarga kandung Atika sendiri terhadap gadis yang kini ada di bawah pelindungannya. Kakakmu, Riko adalah anjing suruhan Aldo sejak awal. Desis Dirga dengan suara yang sangat rendah namun menggetarkan dinding kamar. Dia bekerja sama dengan Aldo untuk merancang seluruh pernikahan paksa ini. Mereka berdua menjadikanmu sebagai pion pengorbanan untuk memata-mataiku. Atika jatuh bersimpuh di lantai karpet, tepat di depan lutut Dirga. Tubuhnya berguncang hebat oleh tangisan rasa sakit hati yang teramat dalam. Dikhianati oleh musuh adalah hal yang biasa, tetapi dijual dan dijadikan alat konspirasi pembunuhan oleh darah daging sendiri, adalah sebuah kehancuran batin yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saya sungguh tidak tahu apa-apa tentang semua ini, Tuan Dirga. Saya bersumpah saya tidak pernah bekerja sama dengan Kak Aldo ataupun Riko. Atika merintih sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia takut Dirga akan mencurigainya sebagai bagian dari kebusukan keluarganya.
Dirga menundukkan badannya dari atas sofa. Ia meletakkan ponsel itu di atas meja, lalu mengulurkan kedua tangannya untuk memegang kedua bahu Atika yang bergetar. Pria itu mengangkat tubuh Atika secara perlahan hingga gadis itu kembali berdiri tegak menatap wajahnya. Aku tahu kamu bersih, Atika. Aku sudah mengamatimu setiap hari di rumah ini. Kamu adalah korban yang paling dirugikan dari semua rencana kotor ini, kata Dirga menatap tepat ke dalam manik mata Atika yang dipenuhi air mata. Suara pria itu terdengar sangat kokoh, seolah menjadi satu-satunya tempat bersandar yang tersisa di dunia ini bagi Atika. Dirga mengambil ponsel milik Riko dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Rekaman pesan dan bukti transfer di dalam ponsel ini adalah kepingan puzzle terakhir yang aku butuhkan. Ini bukan lagi sekadar bukti penggelapan uang perusahaan atau percobaan pembunuhan atas diriku. Ini adalah bukti pemufakatan jahat yang akan menyeret Aldo dan kakakmu ke dalam sel penjara untuk waktu yang sangat lama. Atika menatap suaminya dengan sorot mata yang perlahan berubah. Rasa takut dan kepedihan akibat pengkhianatan keluarganya kini terkikis habis, digantikan oleh sebuah ketegasan batin yang baru lahir. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu menatap Dirga dengan tatapan yang sangat tajam dan lugas. Gunakan bukti itu, Tuan Dirga, ucap Atika dengan suara yang tidak lagi bergetar sedikit pun. Hancurkan Kak Aldo dan hancurkan juga Riko. Saya tidak lagi memiliki keluarga di luar rumah ini. Mulai malam ini, saya sepenuhnya berdiri di sisi Tuan untuk mengakhiri semua sandiwara ini. Keesokan paginya, matahari baru saja naik sewaktu Yuda masuk ke dalam ruang kerja pribadi di lantai 2 kediaman utama. Pintu kayu dikunci rapat dari dalam untuk memastikan keamanan pembicaraan mereka. Dirga duduk di kursi rodanya di balik meja kerja, sementara Atika berdiri dengan posisi tubuh tegak tepat di samping suaminya. Dirga meletakkan ponsel milik Riko ke atas meja dan mendorongnya ke arah Yuda. Yuda segera menghubungkan ponsel retak itu ke dalam komputer laptop terenkripsi miliknya. Dengan keterampilan teknis tingkat tinggi, Yuda mengekstrak seluruh data forensik dari dalam ponsel tersebut, termasuk pesan-pesan yang pernah dihapus serta riwayat panggilan telepon selama 3 bulan terakhir. Dalam waktu kurang dari 20 menit, berkas digital itu terbuka secara lengkap di layar monitor besar di dinding ruangan. Fakta baru yang terungkap di layar monitor jauh lebih keji dan menyakitkan daripada apa yang Atika baca tadi malam. Data forensik menunjukkan bahwa Riko bukan bekerja sendirian dalam merancang perangkap ini. Terdapat rekaman percakapan telepon berdurasi 10 menit antara Aldo dengan Ibu Mirna yang terjadi 2 hari sebelum pernikahan paksa Atika dilaksanakan. Dalam rekaman suara yang diputar oleh Yuda di ruangan itu, terdengar jelas suara Ibu Mirna yang sedang berbicara dengan Aldo secara santai tanpa ada nada ketakutan sedikit pun. Ibu Mirna menyetujui rencana Aldo untuk menjual Atika ke rumah Dirga. Aldo sengaja menyuruh sekelompok preman untuk berpura-pura menagih hutang judi Riko ke rumah mereka dengan cara membuat keributan besar. Tujuan rekayasa penagihan hutang itu hanyalah untuk membuat Atika merasa panik, ketakutan, dan terdesak hingga akhirnya mau menandatangani berkas pernikahan tanpa banyak bertanya. Sebagai imbalan atas peran akting Ibu Mirna malam itu, Aldo mentransfer uang tambahan sebesar 100 juta rupiah langsung ke rekening pribadi Ibu Mirna. Uang tersebut terpisah dari uang tunai di dalam koper yang dibawa oleh Yuda. Ibu Mirna secara sadar dan sengaja menjual kehormatan serta masa depan anak perempuannya sendiri demi mendapatkan uang ratusan juta rupiah untuk biaya hidup santai bersama anak laki-laki kesayangannya. Mendengar rekaman suara ibunya sendiri di dalam ruangan itu, Atika mengepal kedua tangannya erat-erat. Tidak ada lagi air mata yang menetes dari kedua matanya. Rasa sedih dan kecewa yang selama ini membebani hatinya telah hangus terbakar oleh kenyataan yang begitu lugas dan tajam. Atika menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak pernah memiliki ibu dan kakak yang peduli padanya. Dia hanyalah komoditas bisnis bagi Ibu Mirna dan Riko. Dirga mematikan rekaman suara tersebut lalu menatap Atika dengan tatapan menilai. Suami Atika itu ingin melihat seberapa jauh ketegasan mental istrinya setelah mendengarkan bukti pengkhianatan dari ibu kandungnya sendiri. Sebelum Dirga sempat berbicara, telepon internal di atas meja kerja tiba-tiba berdering keras. Yuda memeriksa layar pengenal panggilan dan melihat bahwa panggilan itu berasal dari saluran telepon luar rumah yang disambungkan oleh operator utama di meja resepsionis lantai dasar.
Yuda menyalakan mode pengeras suara agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar siapa yang menelepon. Suara seorang pria yang sangat dikenal oleh Atika langsung terdengar dari loafer telepon. Atika angkat bicara sekarang juga. Ini aku, Riko. Atika menatap wajah Dirga sejenak, lalu mendekat ke arah mikrofon telepon di atas meja. Ya, Riko. Ada apa kamu menelepon ke saluran rumah ini? Dengar baik-baik. Atika. Suara Riko terdengar sangat mendesak dan penuh ancaman. Besok pagi jam 8 tepat, perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat Bos Aldo menjadi pimpinan utama menggantikan suamimu yang lumpuh tidak berguna itu. Tugasmu malam ini sangat mudah. Kamu masuk ke dalam ruang kerja pribadi Dirga, lalu ambil buku rekening utama, stempel pribadi, dan dokumen kepemilikan saham asli milik Dirga yang disimpan di dalam brankas lemarinya. Bagaimana kalau aku tidak mau melakukannya? Tanya Atika dengan suara datar dan dingin tanpa sedikit pun rasa takut. Riko tertawa merendahkan di seberang telepon. Kamu tidak punya pilihan. Anak bodoh. Ibu dan aku sedang menunggu di apartemen mewah yang baru saja disewa oleh Bos Aldo. Kalau kamu menolak mengambil dokumen itu malam ini, besok pagi sebelum rapat dimulai, aku dan ibu akan mengadakan konferensi pers di depan para wartawan media massa. Kami akan menyebarkan fitnah bahwa kamu telah disekap dan disiksa secara kejam oleh Dirga di dalam rumah itu. Reputasi suamimu akan hancur lebur dan saham perusahaannya akan terjun bebas. Setelah itu, Bos Aldo akan tetap mengambil alih perusahaan dan kamu akan kami jemput pulang secara paksa untuk dijual lagi kepada pria lain yang lebih kaya. Mendengar rencana busuk dan fitnah keji yang diucapkan oleh kakaknya, Atika menarik napas panjang. Dia memandang lurus ke arah Dirga yang sedang merekam seluruh percakapan telepon tersebut ke dalam laptop forensik milik Yuda. Bukti pemerasan dan pengancaman ini menjadi senjata hukum tambahan yang sangat mematikan. Atika mendekatkan bibirnya ke arah telepon, lalu berbicara dengan intonasi suara yang sangat tegas, tajam, dan tidak terbantahkan. Riko, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan pernah mengambil satu lembar kertas pun dari rumah ini untuk menyerahkannya kepadamu atau kepada Aldo. Transaksi jual-beli antara ibu, kamu, dan suamiku sudah selesai sejak hari aku melangkah keluar dari rumah kalian. Mulai detik ini, aku bukan lagi adik kandungmu dan aku bukan lagi anak dari Ibu Mirna. Segala ikatan darah di antara kita sudah resmi putus. Apa maksud ucapanmu, Atika? Kamu berani melawan ibu dan kakakmu sendiri? Bentak Riko dengan suara tinggi karena marah. Aku tidak sedang melawan, Riko. Aku sedang menegaskan keadilan. Lakukan saja konferensi pers busuk kalian besok pagi kalau kalian berani. Tetapi pastikan kalian berdua memakai pakaian yang rapi, karena besok pagi kalian akan langsung dibawa oleh pihak kepolisian dari lobi gedung rapat menuju sel tahanan. Bersiaplah menghabiskan masa mudamu di balik jeruji besi atas tuduhan penipuan, pemufakatan jahat, dan percobaan pembunuhan. Tanpa memberikan kesempatan bagi Riko untuk membalas atau berteriak lagi, Atika langsung menekan tombol merah pada telepon untuk memutuskan sambungan secara sepihak. Suasana ruang kerja itu kembali menjadi sunyi senyap. Yuda menatap Atika dengan rasa kagum yang nyata. Sementara Dirga menyunggingkan senyum puas melihat perubahan sikap istrinya. Gadis lugu yang 2 bulan lalu menangis ketakutan di meja makan, kini telah menjelma menjadi sosok wanita yang sangat kuat dan berpendirian tegak. Semua bukti digital sudah terkumpul sempurna, Tuan Dirga, lapor Yuda sambil mencabut drive penyimpanan eksternal dari laptopnya. Rekaman konspirasi Aldo, bukti transfer ke rekening Riko dan Ibu Mirna, bukti sabotase rem mobil di jalan tol, serta rekaman pemerasan barusan sudah siap diputar di layar utama ruang rapat besok pagi. Tim kepolisian daerah juga sudah siap siaga menunggu instruksi kita di sekitar gedung perkantoran. Dirga mengangguk mantap. Dia memutar kursi rodanya menghadap Atika, lalu perlahan bangkit berdiri dengan kedua kakinya. Tubuh tegap Dirga menjulang tinggi di hadapan Atika. Pria itu menaruh kedua tangannya di atas pundak Atika dan menatap matanya dalam-dalam. Besok adalah hari penentuan kita, Atika. Aldo mengira dia sudah memenangkan pertarungan ini karena dia menganggapku lumpuh dan menganggapmu mudah dikendalikan oleh keluargamu. Besok kita akan berjalan bersama memasuki ruang rapat itu tanpa kursi roda dan tanpa rasa takut.
Kita akan mengubur ambisi Aldo dan mengakhiri kejahatan keluargamu di depan seluruh pemegang saham. Atika menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Saya siap berdiri mendampingi Tuan Dirga. Saya tidak akan mundur satu langkah pun. Malam itu, Atika mempersiapkan mental dan fisiknya dengan sempurna. Dia tidak lagi merasa terbebani oleh rasa bersalah atau tanggung jawab moral kepada Ibu Mirna dan Riko. Pengkhianatan darah daging yang dilakukan oleh keluarganya telah membebaskan Atika dari segala belenggu masa lalu. Kini dia siap melangkah menuju medan pertempuran terakhir bersama pria yang telah melindungi hidupnya. Pagi hari di gedung kantor pusat perusahaan konglomerat milik keluarga Dirga terasa sangat menegangkan. Ruang rapat utama yang terletak di lantai 12 sudah dipenuhi oleh puluhan pemegang saham senior, jajaran direksi, serta tim hukum perusahaan. Suasana ruangan berpendingin udara itu terasa dingin dan formal. Di ujung meja rapat berbentuk oval yang terbuat dari kayu mahoni mewah, Aldo duduk dengan postur tubuh tegap dan senyuman lebar yang tidak lepas dari wajahnya. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Hari penyerahan kekuasaan tertinggi perusahaan ke dalam genggaman tangannya. Aldo berdiri dari kursinya dan merapikan kancing jas hitamnya. Ia memandang ke arah seluruh peserta rapat dengan tatapan percaya diri. Di depannya terletak sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi dokumen pengesahan peralihan jabatan direktur utama. Selamat pagi, para pemegang saham yang saya hormati. Buka Aldo dengan suara lantang. Seperti yang kita semua ketahui bersama, adik sepupu saya tercinta, Dirga, telah mengalami kecelakaan tragis 3 bulan lalu yang mengakibatkan kelumpuhan fisik permanen. Kondisi tersebut membuat beliau tidak lagi mampu menjalankan roda kepemimpinan perusahaan kita yang bergerak cepat. Oleh karena itu, demi menyelamatkan aset bisnis dan masa depan perusahaan, saya siap mengambil alih tanggung jawab penuh sebagai pimpinan baru mulai hari ini. Beberapa pemegang saham senior menganggukkan kepala tanda setuju, sementara beberapa lainnya terlihat ragu. Aldo mengambil pena emas miliknya dari dalam saku jas. Ia meneteskan tinta pena itu ke atas garis tanda tangan di dokumen peralihan kekuasaan. Tepat pada detik ujung pena emas Aldo menyentuh permukaan kertas bermaterai, pintu ganda ruang rapat utama terbuka secara mendadak dengan suara benturan yang sangat keras. Brak! Seluruh kepala di dalam ruang rapat langsung menoleh serentak ke arah pintu masuk. Suasana ruangan yang semula diisi oleh bisikan kecil seketika berubah menjadi sunyi senyap. Dari balik pintu yang terbuka lebar, melangkah masuk sosok pria berbadan tinggi dengan setelan jas formal warna abu-abu gelap. Pria itu tidak duduk di atas kursi roda. Pria itu tidak dipapah oleh pelayan ataupun menggunakan tongkat penyangga. Pria itu adalah Dirga. Kedua tungkai kakinya melangkah sangat tegap, mantap, dan menyentuh lantai karpet ruang rapat dengan langkah penuh wibawa. Tatapan mata Dirga sangat tajam dan lurus menusuk tepat ke arah wajah Aldo. Tepat di sisi kanan Dirga, berjalan Atika dengan balutan blazer formal warna hitam dan kemeja putih rapi. Wajah gadis itu terlihat sangat tenang, lugas, dan tidak memancarkan sedikit pun ketakutan. Di belakang mereka berdua, Yuda berjalan mengikuti sambil membawa sebuah tas kerja berisi dokumen forensik digital. Aldo berdiri mematung di ujung meja rapat. Pena emas di jari tangannya terlepas dan jatuh menggelinding ke atas lantai. Wajah Aldo mendadak pucat basi. Kedua matanya melotot lebar seolah melihat hantu di siang bolong. Dirga? Suara Aldo bergetar hebat. Bagaimana mungkin kamu bisa berjalan? Bukankah saraf kakimu sudah mati total? Dirga tidak menjawab pertanyaan bodoh Aldo. Ia berjalan terus hingga berhenti tepat di depan meja rapat utama. Dirga menatap seluruh pemegang saham yang sedang terpukau melihat kesembuhannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pemegang saham sekalian, kata Dirga dengan suara berat yang menggema jelas di seluruh sudut ruangan. Mohon maaf atas keterlambatan saya menghadiri rapat penting ini. Saya berdiri di hadapan kalian semua hari ini dengan kondisi fisik yang 100% sehat. Kelumpuhan saya selama 3 bulan terakhir adalah rekayasa medis yang saya sengaja lakukan untuk membongkar konspirasi besar yang mengancam perusahaan dan nyawa saya. Seluruh peserta rapat langsung terkejut dan mulai berbicara satu sama lain. Aldo merasa posisinya terancam. Ia langsung menggebrak meja dengan keras. "Jangan dengarkan kebohongan ini," teriak Aldo panik.
Dirga pasti telah memalsukan laporan medis perusahaan selama ini. Dia tidak layak memimpin karena telah menipu kita semua. Satpam, usir mereka keluar dari ruangan ini sekarang juga. Diam kamu, Aldo. Bentak Dirga dengan suara yang jauh lebih keras dan mengintimidasi. Dirga memberi isyarat tangan kepada Yuda. Yuda segera menyambungkan kabel laptop forensik miliknya ke sistem proyektor ruang rapat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, layar besar di dinding utama ruangan menampilkan bukti-bukti kejahatan yang tidak dapat disangka lagi. Layar itu memutar rekaman video dari ruang kerja pribadi Dirga saat Aldo sengaja melonggarkan sekrup kaki meja dan menaruh map merah di atas rak tinggi. Setelah itu, layar beralih menampilkan rekaman kamera pengawas jalan tol dan laporan investigasi forensik mengenai kerusakan rem mobil sedan mewah yang hampir membakar habis nyawa Dirga dan Atika. Terakhir, layar itu menampilkan bukti mutasi rekening bank dari akun pribadi Aldo kepada Riko dan Ibu Mirna, lengkap dengan rekaman suara kesepakatan jual beli manusia yang sangat keji. Suasana ruang rapat meledak dalam amarah. Para pemegang saham senior menatap Aldo dengan tatapan penuh kemarahan dan rasa jijik. Fakta bahwa Aldo menggunakan dana perusahaan untuk membayar pembunuh bayaran dan menyuap keluarga Atika demi merampas kepemilikan saham telah terbuka secara telanjang di depan hukum. Aldo berusaha berlari menuju pintu samping ruang rapat untuk melarikan diri. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, 4 orang anggota kepolisian berseragam lengkap langsung masuk dan menghadang langkahnya. Petugas polisi itu langsung meringkus tubuh Aldo, memuntir kedua tangannya ke belakang punggung, dan memasang borgol besi dengan membentak tegas. Aldo, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penggelapan aset usaha, serta penipuan publik. Anda memiliki hak untuk diam. Tegas kepala tim kepolisian tersebut. Aldo meronta-ronta sambil meneriakkan umpatan kasar kepada Dirga dan Atika. Tetapi polisi menyeret tubuhnya keluar dari ruang rapat tanpa sedikit pun belas kasihan. Setelah situasi di dalam ruang rapat terkendali, Dirga mengambil alih kendali rapat sepenuhnya. Ia memulihkan posisinya sebagai pimpinan resmi perusahaan diiringi tepuk tangan dari seluruh pemegang saham. 20 menit kemudian, Dirga dan Atika berjalan menuruni lift menuju lantai dasar gedung kantor pusat. Saat pintu lift terbuka di area lobi utama, keributan kecil sedang terjadi dekat pintu kaca keluar. 2 orang polisi baru saja menangkap Riko yang sedang menunggu di sofa lobi. Tangan Riko sudah diborgol ketat di belakang tubuhnya. Di samping Riko, Ibu Mirna menangis histeris. Melihat Atika dan Dirga berjalan keluar dari dalam lift, Ibu Mirna langsung berlari menerobos barisan satpam gedung. Wanita paruh baya itu menjatuhkan dirinya ke atas lantai lobi, bersimpuh tepat di depan kedua kaki Atika. Atika, tolong bantu kakakmu, jerit Ibu Mirna sambil mencengkeram erat ujung celana formal Atika. Air mata membasahi wajahnya yang kacau. Bilang kepada suamimu untuk mencabut laporannya sekarang juga. Riko bisa mati di dalam penjara. Nak, kamu adik kandung Riko. Kamu tidak boleh sekejam ini kepada darah dagingmu sendiri. Ibu memohon ampun kepadamu. Atika. Riko yang berada di bawah penjagaan polisi juga ikut berteriak memelas. Atika, maafkan aku. Aku hilaf. Atika, tolong lepaskan aku dari borgol ini. Pada situasi seperti ini, karakter protagonis wanita pada umumnya akan menangis, merasa iba, dan akhirnya memaafkan kesalahan keluarganya demi ikatan batin seorang ibu. Namun hal itu sama sekali tidak terjadi pada Atika. Atika berdiri tegak menatap ibunya yang sedang bersimpuh di lantai. Wajah Atika datar, lugas, dan sangat tenang. Tidak ada satupun tetes air mata yang jatuh dari matanya. Dengan perlahan namun sangat pasti, Atika menarik langkah kakinya mundur ke belakang, melepaskan cengkraman tangan Ibu Mirna dari celananya secara tegas. Atika membuka tas kerja yang dipegang di tangan kirinya. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan bank warna biru yang sudah dipersiapkan sejak tadi malam, lalu menjatuhkan buku tabungan itu tepat ke atas lantai di depan lutut Ibu Mirna. Di dalam buku tabungan itu ada saldo uang sebesar 100 juta rupiah dari uang pribadi saya, kata Atika dengan suara jernih, tajam, dan dapat didengar oleh semua orang di lobi gedung.
Uang itu cukup untuk modal usaha kecil dan biaya makan ibu sampai masa tua jika ibu tidak menggunakannya untuk judi Riko. Ibu Mirna menatap buku tabungan itu lalu menatap Atika dengan wajah terkejut. Kamu hanya memberi ibu uang ini dan membiarkan kakakmu di penjara? Kewajiban saya sebagai anak ibu sudah selesai tepat pada malam ibu penandatanganan kwitansi penerimaan uang mahar di meja makan rumah kita. Jawab Atika tanpa ragu sedikit pun. Ibu yang memilih untuk menjual saya kepada pria yang ibu kira lumpuh. Ibu dan Riko yang memilih untuk menjadikan saya alat mata-mata kejahatan Aldo. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan hukum maupun hubungan darah di antara kita. Saya memutus ikatan keluarga ini selamanya. Polisi langsung menarik tubuh Riko keluar gedung menuju mobil tahanan. Ibu Mirna hanya bisa menangis meratapi kehancuran keluarganya sendiri sambil memeluk buku tabungan di lantai lobi, tanpa berani menatap wajah Atika lagi. Sore hari itu juga, setelah semua urusan hukum selesai diproses di kantor polisi, Atika dan Dirga kembali ke rumah kediaman utama. Suasana rumah terasa sangat tenang dan damai setelah tidak ada lagi ancaman mata-mata di dalamnya. Di dalam ruang keluarga lantai bawah, Dirga menyodorkan 2 buah berkas penting ke atas meja kaca di depan Atika. Berkas pertama adalah surat pembatalan perjanjian kontrak pernikahan yang sudah disetujui secara hukum. Berkas kedua adalah sebuah lembaran cek bank bertuliskan nominal uang sebesar 2 miliar rupiah. Kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan sempurna, Atika, kata Dirga saat duduk di sofa berhadapan dengan gadis itu. Sesuai kesepakatan awal kontrak kita, pernikahan sandiwara ini resmi berakhir hari ini. Cek bernilai 2 miliar rupiah ini adalah kompensasi finansial untukmu memulai hidup baru di luar sana. Kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Atika menatap kedua berkas di atas meja tersebut. Ia mengambil pena, lalu langsung menandatangani surat pembatalan pernikahan itu tanpa membaca panjang lebar lagi. Namun, setelah selesai menandatangani berkas tersebut, Atika mendorong lembaran cek uang 2 miliar rupiah itu kembali ke depan Dirga. Saya menolak kompensasi uang ini, Tuan Dirga, ucap Atika lugas. Dirga mengernyitkan dahinya bingung. Mengapa kamu menolaknya? Uang itu adalah hakmu sesuai perjanjian. Kamu berhak mendapatkan hidup yang nyaman setelah semua bahaya yang kamu hadapi bersamaku. Atika bangkit berdiri dari sofa. Di samping kursi yang ia duduki, sudah terletak sebuah koper pakaian kecil berisi barang-barang pribadi miliknya sendiri yang ia bawa dari rumah barunya. Saya menolak uang itu karena saya tidak mau hidup saya terus bernilai seperti barang transaksi usaha. Jawab Atika sambil menatap lurus ke dalam mata Dirga. Ibu saya menjual saya demi koper uang. Riko menjual saya demi uang suap Aldo. Jika saya menerima cek 2 miliar ini dari tuan hari ini, maka saya tidak ada bedanya dengan karyawan kontrak yang selesai digaji untuk pekerjaan merawat suami lumpuh. Saya ingin keluar dari rumah ini sebagai Atika yang manusiawi, mandiri, dan merdeka. Tanpa menunggu balasan kata dari Dirga, Atika meraih gagang kopernya. Ia membalikan badan dan melangkah berjalan keluar meninggalkan ruang keluarga menuju pintu utama rumah megah tersebut. Langkah kaki gadis itu terdengar mantap meniti lantai marmer menuju halaman depan. Dirga duduk terpaku di atas sofa. Matanya menatap punggung Atika yang semakin menjauh mendekati pintu keluar. Selama ini, Dirga selalu hidup dalam logika bisnis, strategi, dan perhitungan untung rugi. Ia mengira semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan kontrak kerja dan kompensasi uang. Namun melihat Atika melangkah pergi membawa harga dirinya yang begitu tinggi, dinding es di dalam hati Dirga hancur lebur seketika. Ego seorang laki-laki penguasa bisnis itu runtuh total oleh ketegasan seorang gadis sederhana. Dirga sadar ia tidak sedang kehilangan rekan kerja. Ia sedang kehilangan satu-satunya wanita yang ia cintai secara tulus dalam hidupnya. Dirga bangkit berdiri dan langsung berlari mengejar Atika. Langkah kaki panjang pria itu menembus pintu utama rumah, menuruni anak tangga teras, dan berlari menyusul Atika yang baru saja mencapai area tengah halaman aspal rumah yang luas. Atika! Berhenti! Teriak Dirga dengan suara keras. Atika menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya menghadap belakang. Sebelum Atika sempat bertanya, Dirga melakukan tindakan yang membuat seluruh pelayan dan penjaga rumah di sekitar halaman itu menahan napas karena terkejut.
Dirga menjatuhkan kedua badannya ke bawah. Kedua lutut pria konglomerat itu membentur permukaan aspal halaman yang keras dan kasar. Dirga berlutut tepat di hadapan Atika. Pria yang biasanya sangat dingin, angkuh, dan tidak pernah menunduk kepada siapapun di dunia ini, kini bersimpuh di bawah kaki seorang wanita. "Tuan Dirga, apa yang Anda lakukan?" "Berdirilah," Atika berkata terkejut. Dirga menatap wajah Atika dari bawah dengan tatapan mata yang penuh kehangatan dan kejujuran. Tidak ada lagi sorot mata dingin atau nada perintah dari suaranya. "Jangan panggil aku Tuan, Atika," ucap Dirga dengan suara bergetar karena emosi yang tulus. "Aku membuang semua kontrak kerja bisnis kita ke tempat sampah. Aku membuang seluruh cek uang itu. Aku berlutut di atas aspal ini bukan sebagai atasanmu, bukan sebagai rekan kerjamu, dan bukan sebagai pria yang membelimu dari ibumu." Dirga meraih telapak tangan kanan Atika dan menggenggamnya erat di depan dadanya. "Aku berlutut di sini sebagai seorang laki-laki biasa yang mencintaimu," lanjut Dirga tegas. "Kamu benar. Kamu adalah wanita merdeka yang tidak bisa dibeli dengan harta. Karena itu, aku memohon kepadamu sebagai wanita merdeka. Maukah kamu tinggal di rumah ini, bukan karena kontrak, melainkan sebagai istriku yang sesungguhnya? Maukah kamu mengizinkan aku mencintaimu, melindungimu, dan membangun keluarga nyata bersamamu seumur hidupku?" Atika terdiam mendengarkan lamaran tulus yang keluar langsung dari lubuk hati Dirga. Ia menatap lutut pria itu yang rela bersimpuh di atas aspal kasar demi menghormati harga dirinya. Kekerasan hati Atika perlahan mencair. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi penipuan, dan tidak ada lagi sandiwara. Atika melepaskan gagang kopernya yang jatuh ke lantai halaman. Ia menarik napas panjang, tersenyum dengan sangat hangat, dan menganggukkan kepalanya perlahan untuk menerima genggaman tangan Dirga sebagai sepasang suami istri yang sesungguhnya. 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 Yang sesungguhnya.